kami persilahkan pada Yovita Angela untuk menyampaikan materinya. Iya, selamat pagi pada Prof. Totok Rusmanto, Master of Engineering, kepada Ibu Indri Astrina dan kepada Ibu Orcita Bella, dan pada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya mengenai penerapan prinsip arsitektur tradisional Bali dan arsitektur tradisional Jepang pada pelingkup tata masa, ruang, dan material Spakirana. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama dari wisatawan zaman kolonial itu memberikan pengaruh besar dalam menyiarkan citra Pulau Bali. Kemudian aspek kehidupan masyarakat Bali sebagai daerah pariwisata turut terimplikasi oleh era pasar global, sehingga agama, adat istiadat, keindahan panorama dan kebudayaan dan kesenian Bali menjadi konsumsi pasar global karena keistimewaannya. Maka dari itu, munculnya tipologi bangunan baru yang memakai arsitektur Bali dan arsitektur modern merupakan respon dari berkembangnya pariwisata Bali. Contohnya, resort merupakan salah satu tipologi bangunan baru yang merupakan pengembangan dari tipologi hunian Bali karena keduanya memiliki fungsi untuk berhuni. Pertumbuhan pariwisata Bali yang kian meningkat turut berdampak pada penyediaan hotel dan resort di Bali. Sejarah spa di Bali dimulai pada tahun 1970, yang kemudian muncul juga fasilitas spa yang memfasilitasi resort tersebut. Kemudian Spa Kirana sebagai objek penelitian ini memanfaatkan fitur-fitur alam sebagai bagian dari esensi spa. Guna mempertajam identitas bangunan, diterapkan prinsip arsitektur tradisional Bali dan arsitektur tradisional Jepang. Berikut untuk kerangka penelitiannya. Pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana penerapan prinsip arsitektur tradisional Bali dan arsitektur tradisional Jepang pada pelingkup tata masa, ruang, dan material Spa Kirana. Kemudian, apa keterkaitan prinsip arsitektur tradisional Bali dan Jepang dalam membentuk suasana dan mendukung esensi spa? Ini untuk rumusan masalahnya. Kemudian, teori yang digunakan ada prinsip-prinsip penataan. Yang pertama ada sumbu, simetri, hierarki, datum, ritme, pengulangan, dan transformasi. Kemudian ada juga teori mengenai arsitektur eklektik. Arsitektur eklektik itu merupakan metode atau kepercayaan ide-ide lain yang bersifat menggabungkan dan dianggap yang terbaik. Arsitektur eklektik ini bersifat milih yang terbaik dari sumber mengenai orang, gaya, atau metode, sehingga memiliki definisi penggabungan gaya, elemen, atau pengaruh yang berbeda dari berbagai budaya atau periode arsitektur untuk menciptakan desain yang unik, inovatif, dan sesuai dengan fungsi bangunan. Arsitektur eklektik juga mencerminkan pandangan bahwa estetika tidak terbatas pada suatu bentuk atau gaya tertentu. Kemudian tentunya arsitektur tradisional Bali memakai konsep dasar tata ruang, yaitu ada Sangga Mandala, Manikring Cucuku yang menggambarkan keharmonisan dan keselarasan dalam semesta dengan manusia. Kemudian ada konsep Triloka sebagai secara harafiah berarti 3 bagian tubuh. Kemudian memakai teori ragam hias flora, di sini ada pepatraan dengan jenis-jenisnya. Kemudian memakai teori arsitektur tradisional Jepang. Jadi arsitektur tradisional Jepang ini didasari oleh rasa hormat pada alam, sehingga penghormatan terhadap alam serta gagasan kehidupan manusia sebagai bagian dari alam tercermin pada penempatan dan konstruksi bangunannya. Untuk membahas spa ini dipakai teori tranquility dalam arsitektur Jepang yang mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada Kanso, berprinsip menghilangkan elemen yang bersifat hiasan dan fokus pada hal-hal yang esensial. Kemudian prinsip Shizen mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kemudian prinsip Fukinsei menampilkan ketidaksempurnaan dan ketidakteraturan yang sengaja. Kemudian prinsip Wabi-Sabi, konsep estetika yang menghargai ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan. Kemudian ada prinsip Ma yang merupakan penggunaan ruang kosong atau interval sebagai jeda antar bangunan.
Kemudian ada tinjauan spa sendiri. Spa merupakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi, keterampilan hidroterapi, pijat, dan lainnya. Esensi spa sendiri dibagi dua, yaitu menjadi esensi fisik dan non-fisik. Esensi fisik sendiri berfungsi untuk kebugaran badan dan kecantikan fisik, sedangkan non-fisik memberikan rasa rileks, nyaman, dan aman. Kemudian untuk metodologi yang dipakai, metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan visualisasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk lokasi penelitiannya yaitu Spa Kirana di Resort Royal Pitamaha di Ubud, Bali. Berikut untuk objek penelitiannya. Yang pertama ada Royal Ayung Villa dengan 2 lantai yang berjumlah 2 villa di kompleks spa ini. Kemudian ada Royal Ayung Relaxation Villa yang berjumlah 6 villa. Berikut untuk sekilas paket spa-nya. Oke, kemudian masuk ke pembahasan. Di sini saya membahas aspek arsitektur tradisional Bali dan Jepang yang diterapkan di Spa Kirana. Dapat dilihat untuk gapura masuk kompleks spa ini menggunakan atap tradisional Jepang yang bernama Yosemite Zukuri dengan ciri khas ada nok atap yang melengking. Kemudian ada untuk badannya sendiri, kolomnya itu dapat dibagi menjadi kaki, badan, dan kepala, yaitu menjadi pembagian dari triloka dalam arsitektur tradisional Bali. Kemudian pada setiap kolom-kolom yang ada, anatominya dapat dilihat, dapat dibagi seperti anatomi kolom tradisional Bali, yaitu ada sendi, tiang kolom, dan sekur. Dan kemudian ada bagian-bagiannya, yaitu padu raksa lanang, padu raksa wadon, dan cungguh lasan. Kemudian pada sekurnya terdapat ukiran patra samblung sebagai bagian dari estetika. Kemudian untuk pelingkup pada villanya, Royal Ayung Villa, untuk atapnya sendiri dapat diidentifikasi strukturnya sama seperti atap dari bangunan balai, yaitu ada iga-iga, apit-apit, gerantang, dan kolong. Kemudian untuk tembok pembatasnya sendiri, dari Royal Ayung Villa ini dibatasi oleh dinding yang serupa seperti dinding yang dipakai untuk membatasi wilayah rumah tradisional Bali, yaitu tembok kori penyangkar. Kemudian saung-saung yang terdapat di kompleks villa ini mengadopsi bentuk dari bangunan balai yang tidak mempunyai dinding sehingga dapat memasukkan elemen-elemen alam ke dalam bangunannya. Kemudian untuk atapnya sendiri, ini tidak memakai plafon untuk menutupi konstruksi atap, gunanya itu dengan maksud menghargai keindahan, keterampilan, dan kerumitan dari arsitektur tradisional Balinya sendiri. Nah, ini implementasi dari... Mohon maaf untuk saudari Yovita, waktu presentasinya telah habis. Jadi terima kasih untuk Yovita atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan pada presentasi selanjutnya, yaitu saudari Natania Virahutama. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan Pak hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Natania akan mempresentasikan skripsi yang sudah saya susun di bawah bimbingan Bapak Andoko dan Ibu Irma terkait pengaruh bising terhadap kenyamanan aktivitas ibadah pada Gereja Santa Laurentius, Bandung. Sebelumnya perlu diketahui bahwa gereja sebagai bangunan ibadah memerlukan suasana yang tenang sehingga umat dapat fokus melakukan ibadah atau misa. Namun, Gereja Santo Laurentius yang berlokasi di Jalan Sukajadi memiliki tingkat kebisingan yang tinggi sehingga umat tidak dapat fokus dalam beribadah.
Maka dari itu, diperlukan upaya penyesuaian pada desain gereja yang sebelumnya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kebisingan pada Gereja Santo Laurentius Bandung dan bagaimana upaya penanggulangan kebisingan yang dapat diterapkan pada Gereja Santo Laurentius Bandung, sehingga dapat mendukung aktivitas ibadah. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian diawali dengan mengumpulkan teori, mempelajari peraturan, mengumpulkan data, dan melakukan wawancara serta penyebaran kuesioner. Hasilnya kemudian dibandingkan untuk mengetahui intensitas bising pada gereja. Untuk selanjutnya dicari solusi yang tepat untuk mereduksi bising pada gereja sehingga dapat mencapai 55 desibel. Solusi desain ini berasal dari berbagai sumber studi literatur, perhitungan, dan pertimbangan dari sisi peraturan daerah yang berlaku. Selanjutnya, untuk penelitian diawali dengan mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan potensi sumber bising. Dari hasil pengamatan, diketahui bila selama misa berlangsung, sumber bising berasal dari lalu lintas Jalan Sukajadi. Selanjutnya, dilakukan pendalaman dengan mengukur intensitas bising setiap jam misa, dan diketahui bahwa intensitas kebisingan tertinggi berada pada misa pukul 9, di mana intensitas suara pastor 10 desibel lebih rendah dibandingkan suara aktivitas lalu lintas Jalan Sukajadi. Maka selanjutnya, untuk pengukuran dilakukan pukul 9 untuk mengetahui intensitas kebisingan pada setiap frekuensi dengan interval setengah Hz. Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sumber kebisingan didominasi oleh suara frekuensi rendah, yakni 125-500 Hz, yang diwakili dengan warna hijau, kuning, dan merah, dengan intensitas kebisingan sebesar 60-90 desibel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebisingan, yakni yang pertama dari topografi. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Jalan Sukajadi itu merupakan jalan yang menanjak, sehingga beban mesin kendaraan meningkat dan kecepatan meningkat yang menyebabkan suara kendaraan lebih keras. Dalam kasus ini juga, efek Doppler bekerja sehingga suara kendaraan itu dapat masuk melalui entrance dan dinding sekolah yang rendah. Faktor lain yang turut berpengaruh dari menyebabkan tingginya kebisingan, yakni dari kondisi iklim mikro, di mana 2/3 tahun atau kurang lebih 8 dari 12 bulan itu angin bertiup dari timur ke barat, sehingga suara jalan dari Sukajadi terdorong masuk ke dalam gereja. Untuk mengetahui lebih detail penyebab kebisingan, dilakukan pengukuran dan analisa per elemen bangunannya. Untuk yang pertama dari barrier, di mana dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa ternyata barrier itu masih kurang efektif dalam reduksi bising karena terjadi dispersi suara pada dinding akibat dari bentuk dan material yang belum tepat. Sehingga sebagai solusi diberikan dua opsi usulan, yaitu yang pertama sebagai solusi permanen dengan menyesuaikan bentuk dan material, dan sebagai solusi non-permanen dengan menambahkan acoustical shell. Kemudian untuk faktor yang kedua, yakni dari lingkungan, di mana dari hasil pengukuran diketahui bahwa kelompok pengukuran 10 atau yang area belakang ini, itu memiliki intensitas kebisingan tertinggi. Hal ini dapat terjadi diduga karena adanya akumulasi bising akibat pantulan dan penempatan bukaan yang sejajar dengan orientasi bukaan bangunan. Maka sebagai upaya perbaikan diusulkan dengan membuat pintu akrilik pada entrance tapak, menambah vegetasi peredam bising, dan menambah pintu kaca pada main entrance. Selanjutnya, untuk faktor yang ketiga yaitu dari fasad, di mana dari hasil pengukuran diketahui bahwa intensitas kebisingan pada ruang dalam sebesar 70 desibel, di mana 15 desibel lebih tinggi dari standar pemerintah. Dari sini dapat diketahui bahwa fasad kurang mampu mereduksi bising frekuensi rendah karena terjadinya dispersi suara pada barrier yang mengarah ke ruang dalam gereja, serta bukaan yang mendominasi pada fasad, yakni sebesar 41,7%. Sehingga sebagai upaya perbaikan diusulkan dengan menambahkan jalusi atau green wall pada teras sebagai filter dan menghilangkan bukaan pada dinding. Kemudian faktor yang dianalisa terakhir yaitu dari ruang dalam, di mana dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa ternyata intensitas kebisingan tertinggi itu berada pada main entrance dan sayap selatan. Faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi yakni karena material plafon yang merefleksi bunyi. Maka diusulkan dengan menggunakan material perforated berupa glass wool pada plafon untuk meningkatkan nilai energi sehingga dapat mereduksi kebisingan. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan yang tinggi didominasi suara frekuensi rendah dari Jalan Sukajadi. Faktor yang mengakibatkan tingkat kebisingan tinggi yakni karena bentuk dan material barrier yang belum sesuai,
kemudian bukaan tapak sejajar dengan entrance gereja, dan vegetasi tapak yang kurang efektif. Maka dari itu diusulkan upaya perbaikan pada gereja, yakni dengan menambahkan vegetasi dengan karakter pedang bising, kemudian menyesuaikan barrier sehingga dapat mengurangi pantulan suara, kemudian mereduksi bukaan kaca pada fasad dan menambah pintu pada main entrance, menambah green wall atau jalusi pada teras, kemudian menambahkan material perforated pada plafon, dan meninggikan dinding sekolah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, Natania. Selanjutnya, Saudari Fidelia Sutoyo, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Selamat pagi para juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Nilai Budaya dari Sosok, Tata Ruang, Material, dan Ornamen Villa Royal Pitamaha. Selama pembuatan penelitian ini saya dibimbing oleh Pak Alwin. Ini sedikit latar belakang dari penelitian saya. Saya mengangkat isu bahwa Bali sedang berkembang menjadi destinasi wisata. Oleh karena itu, banyak muncul kebutuhan dari arsitekturnya, yaitu kebutuhan untuk pariwisata seperti resort dan hotel. Oleh karena itu, dapat terjadi adaptasi dari arsitektur Bali, dari tata ruangnya, sosok, material, dan juga ornamennya. Tapi penelitian ini menilai bagaimana perubahan kebutuhan baru itu, arsitektur Bali tetap memiliki makna atau nilai yang sama. Jadi, saya melakukan analisis yang melihat dari aspek teorinya, jadi ada studi literatur dan wawancara, dan juga saya menyandingkannya dengan data lapangan yang akhirnya akan dianalisis untuk membuktikan bagaimana penerapan makna atau nilai dari arsitektur tradisional Bali diadaptasi pada Villa Royal Pitamaha dalam lingkupnya sosok, tata ruang, material, dan ornamen. Mungkin kurang lebih seperti itu alur dari penelitian saya, dan landasannya menjadi membagi menjadi tiga, dari wujud arsitektur, wujud budaya, dan wujud arsitektur tradisional Bali. Mungkin yang mau saya highlight adalah wujud budayanya. Saya mengambil wujud budaya dari teori Pencalaningrat yang membagi menjadi makna. Budaya itu ada makna, konsep, dan fisik. Lalu ada beberapa metode penelitiannya, dan saya melakukan wawancara kepada Undagi dan juga pemilik dari Royal Pitamaha itu sendiri, yaitu Prof. Cokde Raka Sukawati, marketing manajernya, dan manajer operasional dari Villa Royal Pitamaha. Ini mungkin ada aspek analisis dari objek studinya, dari sosoknya, tata ruang, material, dan ornamen yang saya lakukan untuk mengungkap makna dari villa-villa Royal Pitamahanya. Nah, ini ada tatanan Royal Pitamaha. Lalu objek penelitian saya dibatasi di villa-villanya. Jadi ada 6 unit villa, 6 tipe unit villa. Jadi yang pertama itu saya mengkaji dari sosoknya untuk ada 6 tipe villa, tapi Deluxe Pool Villa, Royal Pool Villa, dan Royal Spa Villa saya membaginya menjadi satu tipologi karena dari sosoknya, tata ruang, material, ornamen itu benar-benar sama, yang berbeda hanya fasilitas yang ada di dalamnya. Seperti satunya ada spa, satunya ada kolam renang, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan yang hadir dari manajemen. Tapi untuk rancangan dari Undagia sendiri emang hanya membagi menjadi 4 tipologi. Jadi dari sosoknya itu dapat dilihat dari keempat tipologi villanya itu terdapat jendela masif dan teras terbuka. Hal ini tuh untuk upaya memasukkan alam ke sebanyak-banyaknya ke dalam ruangan, dan juga untuk teras terbuka itu perwujudannya lebih lagi upayanya memasukkan alam ke dalam ruangannya, karena dari teras terbuka itu benar-benar kita hadir di tengah-tengah alam tapi tetap dinaungi seperti itu. Dan juga dari sosoknya dapat terlihat tingkat bangunan yang berbeda-beda. Hal ini selaras dengan nilai Manik Cucupo. Jadi, Manik Cucupo itu adalah keselarasan antar bangunan dan alam lingkungannya, mengingat bangunan sebagai mikrokosmos dan lingkungan atau alam semesta sebagai makrokosmos. Jadi, dalam Manik Cucupo itu ada dua aspek yang penting, di mana aspek yang memanfaatkan alam dan memberikan kembali ke alam. Dan sosoknya ini terlihat memanfaatkan alamnya itu di mana dari aspek jendela masif dan teras terbukanya, dan memberikan kembali ke alamnya itu dari adjusting level tinggi kaki bangunan supaya cut and fill dari tanahnya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini ada perwujudan Manik Cucupo dari keempat tipologinya. Ini juga ada yang memberikan kembali ke alam. Jadi walaupun satu tipologi yang sama, tapi tingkatnya bangunan itu berbeda-beda karena benar-benar menyesuaikan dengan kondisi tanah di mana villa tersebut dibangun. Dan juga ada satu tipologi yaitu 2 bedroom deluxe pool villa, di mana itu hanya ada satu di seluruh site Villa Royal Pitamaha, karena memang kondisi tanahnya itu tidak memungkinkan untuk membuat satu lantai, oleh karena itu dibuat 2 lantai. Dari sosoknya juga kita dapat melihat nilai Desa Kalapatra, di mana yang sebelumnya rumah arsitektur tradisional Bali itu hanya
memiliki fungsi untuk tidur, namun di kamar-kamar villa ini terjadi adaptasi karena ada kebutuhan untuk menikmati alam juga. Oleh karena itu, yang tadinya di sebelah gambar sebelah kiri ini sifatnya tertutup, nah di kamar yang di villa sifatnya terbuka dan pasif. Nah, ini untuk tata ruangnya. Dari aspek tata ruang, satu kompleks villa itu terdapat bangunan masif dan juga ruang terbuka dan juga fasilitas seperti spa ataupun kolam renang. Nah, dari tata ruang ini kita dapat melihat nilai Rwabineda, di mana Rwabineda adalah nilai keseimbangan antara dua hal yang berlawanan, namun saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, tata ruang proporsi antara ruang terbuka dan bangunannya itu seimbang. Jadi dapat dilihat bahwa nilai Rwabineda itu diterapkan melalui tata ruangnya. Dan selain itu juga tata ruangnya menggunakan aling-aling. Aling-aling itu adalah satu tembok untuk satu tembok masif seperti itu untuk membelokkan sirkulasi. Jadi pas di pintu masuk itu dia tidak langsung frontal masuk ke dalam, tapi harus dibelokkan dulu sirkulasinya. Hal ini muncul karena adaptasi konsep dari skala skala. Kurang lebih seperti ini perwujudan dari keempat tipologi vilanya, bagaimana penerapan aling-aling di penggunaan aling-aling di keempat tipologi tersebut. Jadi yang di Deluxe Villa itu menggunakan tembok seperti layaknya di arsitektur tradisional Bali. Lalu di Ayung Healing Villa itu berada Deluxe Villa memanfaatkan tembok belakang bangunan, dan di Royal House ini perwujudan yang paling unik karena dia menggunakan tanaman untuk menjadi aling-aling, jadi maksudnya tidak frontal seperti itu. Walaupun tidak menggunakan tembok, tapi sebenarnya nilai-nilainya itu tetap sama. Jadi terdapat nilai desa Kalapatra di mana terdapat peraturan yang baru untuk dari penggunaan aling-aling itu. Jadi diadaptasi tapi tetap memanfaatkan nilai dan makna yang sama. Ini kalau dari materialnya, untuk materialnya ini menggunakan kombinasi material natural yang mudah ditemukan di area sekitar kawasan Royal Pitamaha. Nilai yang bisa diambil dari penggunaan material adalah nilai manik cucuku, karena menggunakan material alam yang um, dapat ditemukan dan tidak merusak alam sekitarnya. Lalu aspek yang terakhir adalah ragam hias. Jadi dari ragam hias ini saya mengkajinya membagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang di kepala, badan, dan kaki. Nah, untuk di ragam hiasnya sendiri terdapat pengistimewaan terhadap bagian kepala karena kepala itu dianggap sebagai area sang pencipta. Oleh karena itu di bagian kepala itu memang diistimewakan dengan meletakkan lebih banyak ornamen dibanding bagian badan dan kakinya. Hal ini untuk menekankan bahwa sang undagi ingin memberikan pengistimewaan terhadap sang pencipta. Nah, tipe ornamen yang digunakan juga selaras dengan makna-makna yang di makna-makna yang dimiliki oleh masing-masing ragam hias tersebut seperti perpataran dan karangan. Kalau perpataran itu digunakan di interior dalam bangunan itu untuk memberikan kenyamanan bagi manusia. Dianggap ornamen perpataran itu dapat memberikan kenyamanan bagi manusia saat manusia tinggal di dalam bangunan yang dihias dengan perpataran. Nah, kalau karangan biasa diletakkan di pintu-pintu masuk sebagai media penyucian supaya manusia sebelum masuk ke dalam suatu ruangan itu meninggalkan sifat kekerasannya. Nah, jadi Mohon maaf, Kak. Untuk Saudara Fidelia, waktunya telah habis. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, untuk Saudari Tia Rahmakusuma Wardani, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Wujud Budaya Bali dan Arsitektur Regionalisme dalam bentuk restoran organik Ayung Desa Pondok Pitamaha yang dibimbing oleh Dr. Alim Surano. Oke, untuk latar belakang, kita dihadapkan pada berbagai tantangan untuk melestarikan tradisi dan nilai budaya serta kemampuan untuk menciptakan pengalaman ruang yang mengingatkan pada identitas lokal, tapi juga tetap memenuhi kebutuhan fungsi yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana restoran dan Sungai Ayung bersinergi, serta menggali penerapan arsitektur Bali dan bagaimana perancang mampu menunjukkan resistensinya, tapi juga tidak menolak mentah-mentah modernisasi pada restoran organik Ayung. Nah, untuk pertanyaan penelitian, yang pertama yaitu bagaimana restoran organik Ayung dan Sungai Ayung bersinergi, lalu yang kedua, bagaimana dalam bentuk sosok restoran organik Ayung. Metodologi penelitian ini jenisnya penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologis arsitektur. Untuk tinjauan pustaka, teori-teori yang akan disinggung yaitu ada arsitektur tradisional Bali, definisi fungsi dan jenis restoran, serta regionalisme kritis yang diungkapkan oleh Kenneth Frampton.
Untuk data objek itu berada di restoran organik Ayung yang berlokasi di Jalan Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, yang mengusung tema organik dan sederhana. Nah, jadi restoran organik Ayung itu letaknya berada di tepi sungai dan pernah terjadi insiden banjir yang mengharuskan restoran dibangun kembali pada 2018 dengan mempertahankan bentuk geometris yang sama, tapi menggunakan material secara detail-detail arsitektural, ketinggian, dan lokasi yang berbeda. Untuk pembahasan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama itu landasan konseptual restoran tepi sungai, lalu yang kedua yaitu wujud budaya Bali pada restoran organik Ayung berdasarkan fisik dan makna, lalu yang ketiga wujud budaya Bali pada restoran organik Ayung berdasarkan sosial dan makna, lalu yang terakhir yaitu kajian regionalisme kritis pada restoran. Untuk yang pertama yaitu landasan konseptual restoran di tepi sungai. Nah, restoran organik Ayung ini awalnya didirikan karena adanya kegiatan rafting pada Sungai Ayung sehingga pelaku rafting diharapkan dapat beristirahat sejenak di restoran organik Ayung. Lalu yang kedua, potensi stimulasi multi indera yang diberikan oleh natur existing dan Sungai Ayung dianggap menarik wisatawan. Dan merujuk pada teori, restoran organik Ayung ini dapat diklasifikasikan sebagai spesialis restoran. Nah, untuk pembahasan sebab yang kedua yaitu wujud budaya Bali pada restoran organik Ayung berdasarkan fisik dan makna. Nah, adanya manifestasi desa Kalpatri itu ditunjukkan bagaimana adanya transformasi bentuk geometris restoran yang lebih kompleks, lalu serta transformasi konstruksi yang lebih modern, itu merupakan perwujudan dari desa Kalpatra. Lalu juga adanya manifestasi dari Manikling Cucupu, di mana restoran organik Ayung ini memiliki berbagai cara untuk menikmati makanan, namun tata ruangnya tetap berorientasi ke Sungai Ayung, seperti yang ditunjukkan pada denah di kanan. Nah, selain itu, adanya dialog yang kuat antara natur existing dengan restoran organik Ayung. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya integrasi dari natur existing ke dalam ukiran dan ornamen, serta ini patung-patung fauna. Lalu adanya perwujudan Trimandala di mana restoran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu utama, madya, dan nisna. Utama itu biasanya dikaitkan dengan Tuhan atau dewa, di mana kalau di restoran organik Ayung ini itu bagian ini yaitu Sungai Ayung serta tempat ibadah. Lalu madya yang berhubungan dengan hubungan antara manusia itu berupa area makan, serta niste yang merupakan area pendukung, ditunjukkan restoran organik Ayung dengan dapur dan area pendukung lainnya, seperti toilet. Nah, lalu juga ada perwujudan dari Triangga dan Triloka, di mana Triangga dan Triloka itu dalam sosoknya bisa dilihat kalau bagian atas itu diistimewakan, karena itu biasanya menunjukkan hubungan dengan Tuhan atau dewa. Nah, selain dari sosoknya, jika dilihat lebih detail, restoran organik Ayung juga menerapkan Triangga dan Triloka ini ke dalam kolomnya. Lalu untuk pembahasan sebab yang 3, yaitu ada wujud budaya Bali pada restoran organik Ayung berdasarkan sosial dan makna. Nah, adanya aktivitas spiritual atau parahyangan ini berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dewanya. Lalu adanya aktivitas palemahan atau biasa disebut artinya itu hubungan antara manusia dengan alam, di mana restoran organik Ayung ini memiliki konsep untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya serta merawat alam juga. Lalu ada pawongan atau yang biasa disebut atau artinya itu hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, kelas memasak juga adanya kelas memasak di restoran organik Ayung juga itu menunjukkan adanya manifestasi dari nilai manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, lalu pembahasan yang terakhir yaitu kajian regionalisme kritis pada restoran organik Ayung. Nah, poin yang pertama itu kultur dan peradaban. Pada poin ini itu menegaskan pendekatan yang kritis namun terbuka terhadap sikap dan teknologi yang modernis. Nah, pada kasus ini, dalam restoran organik Ayung, konstruksi baja modern restoran organik Ayung ini menunjukkan bahwa sektor tradisional dapat dengan bebas memanfaatkan teknologi modern yang berkelanjutan sambil tetap menghormati serta mempertimbangkan niat dan konteks regional. Lalu yang kedua ada percikan vanguard. Ini itu Kenneth Frampton mengungkapkan akan kekhawatirannya
akan budaya merancang yang radikal. Nah, memang restoran organik Ayung tidak terlepas dari adanya sebuah eksperimen dengan konstruksi bajanya ditutup dengan lempengan kayu, tapi ini menghasilkan ide unik yang menjembatani antara menjejaki modernisasi sambil mempertahankan tradisi dan wilayah setempat. Lalu untuk regionalisme kritis dan kultur dunia, itu pada poin ini menekankan seharusnya dalam menghasilkan ruang, itu menggabungkan bentuk tradisional dengan pengaruh modern gitu. Jadi dalam konteks ini, restoran organik Ayung menawarkan pengalaman kuliner dengan mengintegrasikan budaya Bali ke dalam sistem fisik, sosial, dan makna sambil tetap menggunakan pendekatan modernis untuk menjaga orisinalitas dan menghindari tiruan sentimental. Lalu, poin yang keempat yaitu resistensi pada objek bangunan. Nah, dikutip dari Kenneth Fenton 2007, batasan yang jelas adalah syarat penting untuk menciptakan arsitektur perlawanan. Dalam hal ini, Trihita Karana yang termanifestasi dalam restoran organik Ayung merupakan simbol dari perlawanan arus globalisasi yang seringkali mengancam keunikan budaya lokal. Nah, poin yang kelima, kultur dan natur pada poin ini ditekankan responsibilitas pada iklim dan kondisi lokal, di mana ini tuh ditunjukkan dari minimnya intervensi level tapak pada restoran organik Ayung dan integrasi natur existing ke dalam restoran organik Ayung, dan ini menunjukkan rancangan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada poin visual dan taktil, di mana regionalisme kritis ini menekankan dalam membentuk pengalaman selain visual, indera lain juga perlu diperhatikan, dan maksudnya indera lain juga perlu diperhatikan gitu. Nah, dalam konteks ini, restoran organik Ayung menawarkan kuliner yang memaksimalkan stimulus multi indera dari gemericik air sungai, udara segar, visual sungai, serta pemilihan material restonya yang berkontribusi dalam menghasilkan variasi tekstur. Nah, untuk kesimpulan yaitu cara perancang menunjukkan restoran organik Ayung dan Sungai Ayung yang mendukung satu sama lain adalah dengan pemanfaatan secara maksimal potensi Sungai Ayung, tetapi dengan tetap menghormati Sungai Ayung dan alam sekitarnya. Nah, selain itu pembangunan restoran selain itu restoran organik Ayung yang sosoknya restoran regional dengan implementasi konstruksi modernnya merupakan ekspresi nyata perancang dari resistensi terhadap homogenisasi globalisasi. Mohon maaf untuk Saudara Tia Rahma. Waktu prestasinya telah habis. Terima kasih untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Saudari Karin Naomi Fitri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Karin akan menyampaikan secara singkat hasil penelitian yang berjudul Wujud Budaya Bali dalam Arsitektur Taman Dedari pada Tata Ruang, Sosok, Material, dan Ornamen. Diawali dengan penelitian yang berangkat dari fenomena budaya Bali yang tetap relevan di era globalisasi dibandingkan dengan daerah lain, pemilihan restoran Taman Dedari sebagai objek studi disebabkan keunikan narasi sejarah dan daya tarik utamanya patung Dedari. Dengan pertanyaan penelitian berupa bagaimana wujud budaya Bali pada tata ruang, sosok, material, dan ornamen arsitektur Taman Dedari, dan bagaimana penerapan budaya Bali tersebut membentuk suasana restoran. Untuk tinjauan pustaka menggunakan teori menurut Koconaningrat, yaitu sistem makna, sosial, dan fisik, yang dikelompokkan menjadi fisik makna berupa Manikering Cucupu, Desa Kalapatra, Sangamandala, Trimandala, dan Triloka, dan sosial makna, yaitu Trihita Karana, dengan batasan indikator berupa tata ruang, sosok, material, dan ornamen. Penelitian juga akan menyinggung teori sense of place secara singkat menurut Fred Steele dan Yifu Tuan. Dengan objek studi Taman Dedari yang sendiri merupakan restoran di Ubud, Bali dengan luasan 1,5 hektar. Taman Dedari sendiri terbagi menjadi 5, yaitu Supaba Lobby dan Entrance, Nilotama Area Entertainment, Suasi Ruang Transisi dengan akses dapur, Tunjung Biru venue terbesar, ruang luar yang mewadahi patung Dedari. Masuk pada pembahasan pertama yaitu sistem fisik makna. Pada tata ruang, penemuan Manikering Cucupu terlihat dari orientasi restoran mengarah ke aliran Sungai Ayung, dan restoran sendiri dirancang terbuka menunjukkan harmonisasi dengan alam. Adaptasi Manikering Cucupu dan Desa Kalapatra pada area duduk yang ditinggikan dengan tujuan khusus tidak mengikuti kontur alami. Penemuan Desa Kalapatra yang paling signifikan merupakan fungsi restoran sendiri yang merupakan patra baru, yang sebelumnya paling mendekati adalah definisi Balai Banjar.
Penemuan lainnya adalah patung yang berfungsi sebagai elemen visual, kini memiliki fungsi sebagai pembentuk ruang dan sirkulasi. Selain itu, penempatan dapur merupakan adaptasi Desa Kalapatra, Sangamandala, dan Trimandala. Ditempatkan di timur selatan untuk akses, meski bertentangan dengan prinsip tradisional. Wujud budaya ini membentuk suasana menurut Ifu Tuan, yaitu pola pergerakan pengunjung terbentuk dari tata ruang mengarahkan interaksi ruang secara aktif bagi pengunjung. Selanjutnya pada sosok. Penemuan manik ring cucupu terlihat dari atap yang lebih ringan meniru sifat alam, di mana bagian atas ringan mendapat dukungan bagian bawah yang kokoh, seperti pohon. Penemuan Desa Kalapatra terlihat dari peralihan fungsi patung yang menciptakan sosok dinamis berdasarkan perspektif dan pencahayaan. Susunan vertikal alam atas, tengah, dan bawah mencerminkan adaptasi Desa Kalapatra dan Triloka, dikarenakan Sungai Ayung sebagai elemen sakral, bukan elemen tertinggi yang dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, membentuk suasana menurut Ifu Tuan, sosok patung Dedari menciptakan persepsi visual kuat dan menimbulkan rasa kagum karena kemegahannya yang berukuran 5-10 meter. Pada material, penemuan manik ring cucupu terlihat pada pemanfaatan material lokal seperti kayu, batu paras alami, dan anyaman rotan. Penemuan Desa Kalapatra, terutama pada struktur restoran, menggunakan baja yang dilapisi kayu, mempertahankan tampilan luar yang esensinya budaya Bali, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan modern. Selain itu, ornamen batu paras yang diinovasi campuran beton dan bubuk batu paras mempertahankan kesan autentik sambil meningkatkan daya tahan. Bahkan pada patung pun dengan rangka baja dengan campuran beton batu paras menggabungkan tradisi dengan stabilitas. Kemudian ornamen. Selain mengidentifikasi pemaknaan ornamen yang terdapat di restoran seperti perkarangan dan pepatraan, pemaknaan ornamen yang terdapat di restoran juga ada penemuan manik ring cucupu. Terlihat pada patung Dedari yang ibarat alam, ranting pohon yang menari mengikuti angin. Penemuan Desa Kalapatra terlihat pada aling-aling yang sebelumnya sebagai penangkal energi negatif, kini interpretasi modern membagi sirkulasi pengunjung yang memasuki restoran secara bertahap. Ornamen-ornamen yang dulunya memiliki makna kini ditafsirkan di zaman modern menjadi fungsi estetika. Untuk penemuan Triloka terlihat pada kolom-kolom dan elemen-elemen pembentuk kolom yang terbagi menjadi alam atas, tengah, dan bawah. Sehingga membentuk suasana menurut Ifu Tuan, yaitu pemberian sesajen pada ornamen hidup menciptakan suasana sakral yang dapat dirasakan oleh pengunjung. Masuk pembahasan kedua, sistem sosial makna. Pada kesenian terdapat tari tradisional, gamelan, acara-acara seni, dan pada tata busana, staf mengenakan pakaian adat Bali dan melakukan sapaan tradisional ketika menyambut pengunjung. Sehingga membentuk suasana menurut Ifu Tuan, yaitu pemikiran. Pengunjung terhubung dengan legenda dari masa lalu, menikmati keindahan dari masa sekarang, dan berharap pengembangan di masa depan. Pada spiritual, penemuan Trihitakarna mencakup keseluruhan pembahasan sistem fisik sosial makna. Parahangan yaitu manusia dengan Tuhan, patung-patung dan restoran sendiri itu diilhami oleh legenda Rsi Markandeya. Praktek memberikan persembahan berupa sesajen menunjukkan hormat terhadap kekuatan spiritual. Pawangan yaitu manusia dengan manusia, Taman Dedari berfungsi sebagai ruang publik inklusif, memungkinkan interaksi sosial dari berbagai latar belakang. Palemahan yaitu manusia dengan alam, mempertahankan area hijau dan menggunakan material lokal alami. Sehingga membentuk suasana menurut Fritz-Steele, yaitu penerapan Trihitakarna, menciptakan identitas unik, memberikan kepribadian khas. Suasana spiritual menguatkan sense of place, dengan sifat unik dan menimbulkan perasaan misteri yang emosional dan spiritual. Filosofi leluhur Taman Dedari yang diwakili oleh patung Dedari memperkaya setting dan atmosfer sakral. Terakhir, kesimpulan dan saran. Taman Dedari sendiri itu mencerminkan budaya Bali melalui penerapan arsitektur yang selaras dengan filosofi Bali pada tata ruang, sosok, material, dan ornamen. Khususnya tampak pada konsep manik ring cucupu, Desa Kalapatra, dan filosofi Trihitakarna. Sejarah Taman Dedari membentuk suasana unik. Spiritual dan sakral, restoran ini dengan legenda Rsi Markandeya dan filosofi desa kedewataan sebagai landasan utamanya. Kemudian untuk saran, penelitian selanjutnya perlu melibatkan perspektif pengunjung untuk memperkaya analisis. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi budaya dengan arsitektur, terutama dampaknya pada identitas visual dan pengalaman pengunjung. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Karin untuk presentasinya. Para hadirin, seluruh penyaji di sesi pertama telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan Prof. Toto untuk menyampaikan ulasannya.
Ya, terima kasih. Komentar saya ini agar dimanfaatkan ketika memperbaiki makalah yang akan dijadikan bagian dari jurnal ya. Jadi yang pertama Yovita Angela. Yang nomor 1 perlu Mohon maaf, Pak. Rumah Ibu Imas ada 2, jadi ada yang di samping dan seberang dari jalan yang ada di depan rumah makan Ampera. Kemudian 2 perlu penyandingan yang memperlihatkan 3 rumah makan tersebut. Keempat, kemudian pada nata suaranya gimana? Mohon maaf, Pak. Sepertinya koneksinya hilang. Terputus suaranya? Tadi terputus, Pak. Iya, saya terlempar. Mungkin boleh diulangin lagi ya, Pak? Ya, ini sudah masuk? Sudah, Pak. Ya. Kemudian nomor 2, Natania Vira Utama. Yang pertama, metode penelitiannya belum ada. Kedua, kata kunci di abstrak bisa lebih banyak. 3, pernyataan belum disertai referensi yang memadai. 4, tujuan penelitian tidak ditulis. 5, daftar pustaka tidak urut abjad. 6, saran yang disajikan dengan grafis terkesan lebih banyak dari kesimpulan. Ketiga, Fidelia Sutoyo. 1, kata kunci di abstrak bisa lebih banyak. 2, banyak salah ketik. 3, kepala badan kaki menerapkan konsep triloka. Sebetulnya yang benar adalah konsep triangga ya. Tadi saya mendengarnya triloka ya. 4, daftar pustaka tidak urut abjad. 5, Trihita Karna harus diartikan. Artinya apa ya? Ditambahkan itu. 6, konsep dasar Trihita Karana yang turunannya berwujud konsep-konsep yang lebih mikro. 7, referensi tentang arsitektur tradisional Bari kurang. Kemudian yang keempat, Tia Rahma Kusumawardhani. 1, penggunaan pustaka sebagai referensi teks hanya 1. 2, konsep Trihita Karana disebut sering terkait, harusnya bukan sering tapi selalu terkait. 3, gambar 2.13 tidak lengkap. 4, tulisan Bali mesti B-nya huruf besar. 5, dan konstruksi material. 6, 4 yang dimaksud dengan kata wilayah setempat tradisional Bali yang dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menekankan tentang desa Kalapatra. Kemudian Karin Naomi Fitri. Yang pertama, kata kunci di abstrak bisa lebih banyak. 2, gambar 7 tentang tata ruang, dapur, taman. Di garis imajiner perpetaan ada pernyataan struktur kolom. Kolom bagian atas, tengah, bawah berdasarkan konsep triloka harusnya berdasarkan konsep triangga. 4, tulisan Bali, B-nya harusnya besar. 5, gambar situasi resto Taman Dedari tidak ada. 6, pembahasan tentang ornamen yang menyangkut sistem fisik makna, tetapi yang tertulis di dalamnya adalah tentang pemberian sesajen. Itu. Terima kasih. Berikutnya, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Sebelumnya, saya ingatkan untuk para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilakan kepada Kai Kaya Kalani untuk dapat menyampaikan materinya.
Selamat pagi, Prof. Toto selaku pengulas, Ibu moderator dan teman-teman sekalian. Saya Kaya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Evaluasi Gaya Arsitektur Tradisional dan Modern pada Transformasi Bangunan Sarinah Jakarta. Dalam pengerjaannya, saya berada di bawah bimbingan Dr. Bahtiar Fauzi. Fenomena yang saya angkat adalah Sarinah Jakarta sebagai bangunan cagar budaya telah selesai ditransformasi dan dibuka kembali pada tahun 2022. Sedangkan isu yang saya angkat adalah tren akulturasi arsitektur tradisional dan modern yang sedang berkembang untuk mempertahankan arsitektur tradisional di dunia modern. Untuk bangunan objek studinya yang saya ambil adalah Sarinah Jakarta yang terletak di Jalan MH Tamrin dan sudah resmi dibuka pada tahun 2022 di bawah rancangan PTR Mas Asri. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, apa saja aspek yang mendorong adanya akulturasi arsitektur pada transformasi Sarinah Jakarta? Lalu yang kedua, bagaimana penerapan konsep akulturasi arsitektur tradisional dan modern pada Sarinah Jakarta? Lalu yang ketiga adalah bagaimana akulturasi bentuk dan gaya arsitektur pada Sarinah Jakarta. Lalu pada penelitian kali ini saya menggunakan 4 teori, yaitu arsitektur tradisional, arsitektur modern, akulturasi dalam arsitektur, dan teori transformasi. Sedangkan data empirik saya ambil dari survei lapangan, wawancara, dan penggambaran ulang. Metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif, kualitatif, dan representatif. Untuk teori yang pertama yaitu arsitektur tradisional, saya mengambil dari beberapa teori, yaitu yang pertama penggunaan material lokal, yang kedua teknik konstruksi tradisional, adaptasi terhadap iklim dan lingkungan, simbolisme dan filosofi, fungsi sosial dan komunal, arsitektur berkelanjutan, dan ornamen dan hiasan. Sedangkan arsitektur modernnya saya ambil dari Le Corbusier dengan 5 prinsip, yaitu the pilotis, the free floor plan, the free facade, the horizontal window, dan the roof garden. Lalu untuk akulturasi dalam arsitektur saya ambil dari Asyadi, yaitu yang pertama adopsi, adaptasi, dan sinergi. Sedangkan untuk teori transformasi saya ambil dari Antoniades, itu yang pertama the traditional strategy, borrowing, deconstruction. Lalu untuk metode penelitiannya saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data penelitian dari data fisik dan data wawancara. Untuk alurnya itu pengumpulan data saya ambil dari studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara. Untuk wawancara sendiri saya mengambil dari 4 narasumber, yaitu yang pertama pengamat sejarah arsitektur, lalu arsitektur senior, arsitek media, dan arsitek junior. Untuk melakukan penghitungan datanya saya menggunakan tabel skematik dari 1 sampai 6, lalu penyimpulan data itu dilakukan dengan penyesuaian hasil analisis dengan teori dan hasil wawancara. Untuk bangunannya sendiri, yaitu Sarinah Jakarta, itu pertama kali dibangun pada tahun 1960, dirancang oleh Frederick Silaban dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 1980 itu terjadi insiden kebakaran dan ditransformasi pertama kali pada tahun 1990, lalu ditransformasi untuk kedua kalinya pada tahun 2020 dan resmi dibuka pada tahun 2022. Untuk lokasinya sendiri, itu Sarinah berada di perempatan besar antara Jalan MH Tamrin dan Jalan Wahid Hasyim, lalu dilewati oleh dua transportasi umum, yaitu MRT dan Transjakarta, lalu dikelilingi oleh pedestrian. Untuk transformasi Sarinah sendiri memiliki visi, yaitu kembali ke kitahnya dan merepresentasikan Indonesia modern. Dengan konsep yang diambil adalah mentransformasi bangunan bersejarah untuk mengembalikan bentuk semulanya dan mencerminkan Indonesia modern. Bentukan yang akan dilihat yaitu pada atap, fasad, bukaan, dan ruang dalam. Untuk atapnya sendiri itu pada penelitian kali ini berfokus pada bagian podiumnya. Atapnya menggunakan atap dek yang digunakan sebagai ruang terbuka. Lalu pada lantai 1 terdapat atap cantilever untuk menaungi ruang di bawahnya. Lalu untuk fasadnya itu menggunakan kolom pilotis yang diletakkan pada lantai 1 itu mengelilingi bangunan. Lalu pada lantai 2, 3, dan 4 itu menggunakan secondary skin yang menggunakan motif sidomukti. Untuk bukaannya itu bangunan dikelilingi oleh kaca-kaca full yang dilapisi oleh secondary skin untuk mengatur pencahayaan pada dalam bangunan. Untuk ruang dalam dan interiornya itu menggunakan dekoratif wall dan ceiling dengan motif yang sama seperti dari secondary skin yaitu motif sidomukti. Lalu untuk denahnya sendiri dari lantai 1 sampai dengan lantai 4 itu didominasi oleh departemen store Sarinah. Untuk analisisnya dibagi menjadi 3 bagian, itu berdasarkan kepada pertanyaan penelitian. Yang pertama itu aspek pendorong, itu mendapatkan kesimpulan aspek sejarah sebagai fondasi bagi Sarinah Jakarta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada pada zaman ini. Lalu bagian yang kedua itu penerapan konsep akulturasi arsitektur, itu mendapatkan kesimpulan bahwa model akulturasi yang digunakan adalah adopsi dengan menggunakan metode traditional strategy, di mana tidak ada perombakan secara penuh, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan identitas Sarinah sesuai dengan konsep kembali ke kitahnya.
Lalu yang terakhir itu ada akulturasi bentuk dan gaya arsitektur. Itu mendapatkan kesimpulan bahwa prinsip arsitektur tradisional yang tidak diterapkan adalah teknik konstruksi tradisional, sedangkan untuk prinsip arsitektur modern adalah the free floor plan. Secara menyeluruh, kedua gaya arsitektur sudah diterapkan secara seimbang. Untuk kesimpulannya itu diambil dari pertanyaan penelitian, didapatkan bahwa letak geografis Sarinah itu berada di sumbu utama kota Jakarta. Lalu yang kedua itu perkembangan tren dan ekonomi khususnya pasca pandemi. Lalu dari pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan konsep akulturasi arsitektur tradisional dan modern pada Sarinah Jakarta? Itu didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, model akulturasi arsitektur yang digunakan adalah adopsi dengan adanya dominasi dari pihak non-lokal. Lalu yang kedua, konsep transformasi Sarinah adalah kembali ke kitanya untuk menyesuaikan dengan visi perusahaan Sarinah, yaitu menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional. Lalu yang ketiga itu transformasi yang dilakukan menggunakan metode tradisional strategi dengan memberikan perubahan bentuk yang cukup signifikan. Untuk yang terakhir, bagaimana akulturasi bentuk dan gaya arsitektur pada Sarinah Jakarta, itu dapatkan kesimpulan bahwa akulturasi gaya arsitektur tradisional dan modern pada Sarinah Jakarta sudah seimbang dengan penerapan motif dan ciri khas tradisional pada elemen-elemen modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Kaya. Selanjutnya, Saudari Jovanka Natasha Saragi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Salam kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Jovanka Natasha Saragi. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Relasi Ritual Katolik dengan Simbol-Simbol Tradisi Tionghoa pada Arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, Jakarta. Berikut merupakan garis besar alur penelitian saya yang bertujuan untuk menemukan relasi ritual Katolik dengan simbol-simbol tradisi Tionghoa pada arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Hal tersebut dilatar belakangi oleh fenomena bentuk gereja Katolik di Indonesia yang beragam, salah satunya itu Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Nah, terdapat dua hal menarik dari gereja ini. Yang pertama yaitu peralihan fungsi, karena bangunan ini awalnya merupakan sebuah rumah tinggal milik Kapitan Chio dan kemudian berubah fungsi menjadi gereja Katolik dan kemudian homogen karena terletak di kawasan untuk isolasi masyarakat Tionghoa pada abad 17. Karena dari itu muncullah isu relasi antara ritual Katolik dengan simbol tradisi Tionghoa pada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Dari situ bisa dilihat untuk pembagian lingkup penelitian, ada objek fisik, objek materialnya, yaitu Gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang dibatasi oleh lingkup bangunan dan ornamen. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan penelitian ini, dimulai dari pertanyaan pertama, bagaimana ritual Katolik dan simbol-simbolnya pada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang berlanggam Tionghoa. Untuk menjawab penelitian pertama ini, saya melakukan deskripsi ritual Katolik berdasarkan literatur dan terdapat 5 urutan ritual Katolik yaitu persiapan, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Nah, kelima hal ini dilakukan pada ketiga zona yaitu narthex, nave, dan sanctuary yang kemudian saya jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1 ini. Nah, untuk mencarinya itu saya mengikuti ibadahnya secara langsung dan melakukan wawancara kepada pengurus dari Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Dan berikut adalah hasilnya. Untuk ritual, Gereja Katolik Santa Maria de Fatima ini melaksanakan 5 ritual tersebut dan terlihat 3 zonanya yaitu narthex, nave, dan sanctuary dan simbol-simbol yang ada pada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Kita lanjut kepada pertanyaan 2, yaitu simbol-simbol tradisi Tionghoa apa saja yang ada pada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Untuk mengungkapnya, saya melakukan observasi secara langsung dan wawancara kepada umat dan arsitek yang berupa orang Tionghoa. Dan berikut adalah hasilnya. Untuk yang tampak depan, terdapat tipologi bangunan Tionghoa yang bisa dilihat pada bagian kiri, dan kemudian ada ornamen naga, peony, dan singa. Kemudian pada bagian nave terdapat tipologi bangunan yaitu bentuk bulan. Kemudian pada bagian sanctuary ada tipologi bangunan Tionghoa serta ornamen naga, burung hong, peony, dan lotus. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana relasi ritual Katolik dan simbol-simbol tradisi Tionghoa pada arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Nah, untuk menganalisisnya, saya melakukan perbandingan hasil analisis yang kemudian dilakukan proses eliminasi simbol ritual Katolik apa saja yang ada simbol tradisi Tionghoa-nya. Sehingga untuk mencari kesesuaian maknanya, saya melakukan skala rating 1 hingga 6,
yang lebih menitik beratkan kepada arsitek sehingga memiliki skor 50%. Arsitek ini memiliki beberapa keharusan, yaitu memahami mengenai tradisi Tionghoa, dia merupakan agama Katolik, serta tentunya arsitek paham mengenai zona-zona yang ada di gereja Katolik, sehingga perlu arsitek yang pernah ikut serta membangun sebuah gereja Katolik. Dan berikut adalah hasilnya untuk bagian tampak depan dan narteks. Berikut hasil eliminasinya, namun tidak ada yang memiliki hubungan. Pada bagian nave, ada yang memiliki hubungan, yaitu ruang doa, memiliki makna surgawi. Makna surgawinya ini didapatkan dari bentuk pintu bulan. Dan kemudian untuk bagian sanctuary, terdapat hal yang memiliki hubungan, yaitu tempat Alkitab, dan ada simbol tradisi Tionghoa yang memiliki makna membawa berkah, sama seperti Alkitab yang membawa berkah, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian ada bunga lotus di atas tabernakel yang memiliki makna abadi, dikarenakan pada bagian dalam tabernakel terdapat tubuh Kristus yang abadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gereja Katolik ini tidak perlu memiliki bentuk klasik mungkin seperti gotik, karena adanya Konsili Vatikan II yang menggagaskan konsep inkulturasi sehingga memungkinkan gereja Katolik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. Namun harus mempertahankan prinsip-prinsip dasar Katolik. Karena dari itu gereja Katolik Santa Maria de Fatima ini dapat beralih fungsi menjadi gereja Katolik karena gereja ini dapat memenuhi ritual Katoliknya. Nah, untuk gereja Katolik fokusnya cenderung ke keagungan Tuhan, sedangkan untuk simbol tradisi Tionghoa lebih ke yin and yang. Karena dari itu mungkin terdapat banyak sekali simbol-simbol tradisi Tionghoa yang tidak sesuai terhadap simbol ritual Katolik. Namun jika terdapat hal yang memiliki hubungan atau kesamaan atau yang bisa kita lihat benang merahnya, maka hal tersebut bisa dibilang memiliki makna yang sesuai, seperti contoh yang sudah disebutkan di pertanyaan penelitian 3. Dan berikut adalah sarannya, yaitu pada bagian pintu bisa dibuat menjadi 3 paku, karena pintu ini biasanya cenderung ada di pintu-pintu orang yang memiliki kasta tertinggi, dan 3 ini bisa melambangkan Tritunggal, serta pada bagian hierarki dari gereja ini, yaitu narthex nave sanctuary, bisa ditonjolkan kepada ketinggian dari atap, karena pada saat ini atap narthex lebih tinggi dibanding nave. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak. Maka presentasi dilanjutkan pada Saudara Sean Valensi, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Prof. Totok. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Adaptasi Rumah Adat Tambi sebagai referensi pada rancangan Perpustakaan Walandano dengan bimbingan Pak Jonathan Hansyuhas Sihotang. Fenomenanya, Indonesia kaya akan budaya, adat, dan tradisi, tetapi sudah mulai terlalaikan seiring dengan berkembangnya zaman dan minimnya upaya untuk melakukan pelestarian dan menjaga hal tersebut. Isu yang umum, upaya pelestarian dengan menggunakan rumah Tambi sebagai referensi pada perancangan perpustakaan Walandano dan spesifik mendeskripsikan aspek apa saja dari rumah Tambi yang dilestarikan pada perpustakaan Walandano. Dengan pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana mengklasifikasi aspek rumah Tambi yang menjadi referensi pada perancangan perpustakaan dan aspek apa saja dari rumah Tambi yang dipertahankan, dihilangkan, atau mengalami transformasi pada perancangan perpustakaan. Dengan metode penelitian yaitu analisis komparatif antara objek penelitian yaitu perpustakaan Walandano dan observasi replika rumah Tambi dan analisa literasi rumah Tambi. Kajian literasi yang pertama melihat rumah adat Tambi sebagai bangunan tradisional dari aspek fisikal berdasarkan literatur arsitektur Sulawesi Tengah terbagi menjadi 4 aspek. Lalu rumah adat Tambi sebagai wadah karakteristik budaya adat tradisi dari aspek sosial kultural terbagi menjadi 2 aspek. Pedoman observasional bentuk dasar rumah tradisional terbagi menjadi 3 aspek dan pedoman observasional mengenai antropologi arsitektur vernakular terbagi menjadi 2 aspek. Dengan kajian fungsional
perpustakaan mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Donggala. Objek studinya adalah Perpustakaan Desa Walandano yang merupakan balai desa dan perpustakaan desa berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut dokumentasinya. Lalu replika rumah adat Tambi yang merupakan rumah tradisional penduduk Korotoraja yang berada di Sulawesi Tengah. Berikut dokumentasinya. Untuk rangka metodologi tujuan penelitian, dilihat konsep perancangan arsitektur, maka dilakukan wawancara dengan narasumber arsitek atau perancang bangunan, lalu ada analisa penulis, melakukan analisis komparatif antara objek penelitian yaitu Perpustakaan Walandano dan objek replika rumah adat Tambi, menghasilkan aspek 3 utama yaitu aspek deskriptif bangunan adat, wadah budaya dan karakteristik, lalu aspek fungsionalitas, lalu dianalisis kedua data tersebut menjadi kesimpulan data dan kesimpulan penelitian. Dari aspek fisikal, bentuk dasar rumah, bentuk dasar perpustakaan sudah mengikuti bentuk rumah Tambi sebagai bangunan panggung dengan atap pelana dengan menggunakan material alam. Untuk organisasi ruang dalam dan penataannya memiliki persamaan dengan rumah Tambi yang tidak menggunakan dinding atau pemisah, kecuali pada bagian kantor, di bagian belakang atau lantai dasar. Lalu pemisahan antara fungsi perpustakaan dan balai desa dilakukan dengan membedakan lantai pada bangunan. Untuk skala dan proporsi ruang, tipologi rumah Asia memiliki kepala atau atap bangunan yang besar, maka adanya penyesuaian kembali dimensi atap bangunan untuk selaras dengan fungsi balai desa dan perpustakaan desa. Untuk fungsi jenis bangunan, adanya perubahan atau penyesuaian fungsi yang rumah Tambi merupakan bangunan privat tetapi memiliki area semi publik pada bagian bawah panggung yang diterapkan pada Perpustakaan Walandano sebagai balai desa. Lalu untuk tahap pembangunan rumah Tambi dari strukturnya sudah mengikuti prinsip rumah Tambi dengan adanya sistem-sistem atau dasar struktur seperti Pandopi, Tanem Balehu, Topohuai, dan Lolingga. Begitu pula pada bagian tengah adanya Buhua, Asau, Tuha, Tupa, dan Rampea. Tetapi pada bagian atap adanya perubahan atau penghilangan Talka dan Pasangko. Karena untuk struktur atap yang terbaru sudah mencukupi. Untuk dari aspek sosial dan kultural, kondisi iklim dalam perancangan perpustakaan Walandano, aspek kondisi iklim sangat mempengaruhi selain kayu untuk menahan gempa dan tahan badai angin, memakai atap zingalum dan dilapisi dengan kayu untuk menahannya. Untuk orientasi permukiman, pola perkampungan yang dahulu diterapkan kembali dengan penataan permukiman di Desa Walandano, di mana mereka linear sesuai dengan jalan atau pedestrian. Untuk sejarah adanya perubahan pada bentukan jendela. Lalu untuk perilaku masyarakat, pada rumah adat Tambi biasa digunakan atau menempel ornamen-ornamen untuk upacara adat atau perkumpulan. Tetapi hal ini tidak diterapkan kembali pada Perpustakaan Walandano. Untuk peraturan perpustakaannya sudah sesuai, memiliki luas dan standar buku, jumlah. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisa komparatif dinyatakan 5 dari 6 aspek melihat dari deskriptif atau rumah adat tradisional dari aspek fisikalnya sudah mengikuti, yaitu dari bentuk dasar, organisasi ruang dalam, skala proporsi, dan fungsi sebagai tempat musyawarah atau konstruksi. Hanya satu yang mengalami perubahan atau transformasi, yaitu tahapan pembangunan atau pengadaan bahan dan material. Untuk hasil analisa komparatif berdasarkan karakteristik, itu 3 dari 4 aspek sudah mengikuti, hanya perilaku masyarakat atau tidak menggunakan ornamen-ornamen kembali pada bangunan yang baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sean untuk presentasinya. Selanjutnya, Saudari Selin Panjaya, silakan untuk memaparkan materinya. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Selin Panjaya. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Evaluasi Penerapan Konsep Lokal dan Modern pada Bangunan Mark Hotel Gili Trawangan. Yang pertama, pendahuluan, sedikit latar belakang, arsitektur lokal suku Sasak mendapatkan pengaruh dari arsitektur modern sehingga menghasilkan sebuah akulturasi.
Tiga pertanyaan penelitian saya. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep lokal dan modern tercermin dalam penataan massa, ruang, bentuk, struktur, konstruksi, dan material. Yang kedua, bagaimana perbandingan dominansi antara konsep lokal dan modern. Yang ketiga, bagaimana evaluasi penerapan konsep lokal dan modern. Berikut merupakan tujuan dan manfaat saya. Berikut merupakan kerangka penelitian saya dari latar belakang sampai menghasilkan kesimpulan dan saran. Beberapa teori yang saya gunakan, yang pertama, teori akulturasi dalam arsitektur. Berikutnya, saya menjabarkan arsitektur lokal suku Sasak. Yang pertama, tatanan massa Dusun Sade, tatanan ruang dari Balai Alang, bentuk dan struktur konstruksi materialnya. Selanjutnya, saya juga mengambil beberapa poin dari arsitektur modern. Dan teori terakhir itu teori architecture yang membagi bangunan menjadi bagian kepala, badan, dan kaki. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi yang saya ambil dari buku Wastu Citra oleh Mangunwijaya. Berikut merupakan kerangka dasar teori diagram saya, jadi bagaimana saya mengimplementasikan teori saya kepada variabel penelitian saya. Selanjutnya, metode penelitian saya. Berikut beberapa studi literatur yang saya cantumkan dengan variabel penelitian saya, yaitu tatanan massa, tatanan ruang, bentuk, struktur, konstruksi, dan material. Untuk sumber data, saya melakukan wawancara dengan pihak arsitek perancang dan saya juga mewawancara pihak eksternal sebagai pengamat. Berikut merupakan diagram dari tahapan analisis data saya, jadi bagaimana saya mencari latar belakang sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, beberapa PPT yang saya gunakan ketika saya melakukan wawancara terhadap pihak eksternal. Berikut merupakan penjabaran dari objek studi saya. Objek studi saya itu Mark Hotel Gili Trawangan yang merupakan fungsi sebuah hotel terletak di Pulau Gili Trawangan dari ketiga Pulau Gili. Berikut merupakan Pulau Gili Trawangan. Posisi Mark Hotel terletak di sebelah tenggara dari Pulau Gili Trawangan. Berikut merupakan ruang dari Mark Hotel. Berikut merupakan bentuk 3D visualisasi dari hotelnya. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana saya menganalisis variabel penelitian saya dengan teori. Yang pertama, saya membandingkan lingkup tatanan massa antara Pulau Gili Trawangan dengan Dusun Sade. Selanjutnya, saya membandingkan antara lingkup tatanan ruang antara keduanya, walaupun yang sendiri ini merupakan sebuah rumah lumbung. Selanjutnya, pada lingkup bentuk, saya memecah antara bagian kepala, badan, dan kakinya. Saya juga membandingkan antara struktur, konstruksi, dan material yang digunakan antara kedua bangunan, antara Mak Hotel dan Balai Alang. Berikut merupakan visualisasi dari interior dari bangunan. Jadi saya menganalisis material interior yang digunakan pada hotel tersebut. Kesimpulan dominansinya adalah yang saya analisis yaitu bangunan Mak Hotel dominan memiliki konsep modern walaupun ada beberapa aspek seperti bentuk, struktur, konstruksi, dan material yang masih menggunakan konsep lokal. Sehingga jenis akulturasi yang terjadi yaitu adopsi. Berikut evaluasi penerapan dari konsep lokal dan modern. Untuk penggunaan material lokal, Mark Hotel masih menggunakan material modern dibandingkan material lokal, dan konteks lingkungan, Mark Hotel telah mengikuti konteks lingkungan dari Pulau Gili Trawangan. Nah, untuk fleksibilitas dan adaptabilitas ruang, Mark Hotel merupakan fungsi hotel sehingga dia memiliki keterbatasan tertentu dalam mengatur ruangnya. Selanjutnya, berikut merupakan rangkuman hasil dari wawancara pihak eksternal. Kedua pengamat, dari kedua pengamat ini juga setuju bahwa konsep modern lebih condong pada bangunan ini dibandingkan konsep lokalnya. Kesimpulan yang saya dapat berikan adalah Mark Hotel dominan memiliki konsep modern, jenis akulturasi yang terjadi yaitu adopsi. Untuk penggunaan materialnya, Mark Hotel masih menggunakan material modern dibandingkan dengan material lokal. Mark Hotel telah memanfaatkan cahaya dan ventilasi alami dan buatan. Mark Hotel tidak memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas ruang, dan Mark Hotel hanya menerapkan sebagian nilai sosial, tradisi, dan budaya. Selanjutnya, Mark Hotel telah menerapkan sebagian prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Selin atas presentasinya. Selanjutnya, Saudara Stefanus Suryanugraha Tumada dipersilakan untuk memaparkan materinya.
Selamat siang semuanya. Kali ini saya Stefanus Suryanugraha, NPM 611200185, ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Studi Banding Adaptive Reuse Bangunan yang diduga cagar budaya untuk fungsi kuliner franchise di Yogyakarta, Kediri, dan Jakarta. Bisa dilihat bahwa landasan teori yang saya gunakan mengacu pada buku Conserving Building yang ditulis oleh Martin E. Weaver, juga melalui buku Adaptive Reuse karya Richard L. Austin, di mana pemilihan ketiga objek bangunan saya menggunakan 3 kriteria pengukuran nilai, yakni nilai arsitektur, nilai sejarah, dan nilai landscape-nya. Sedangkan kriteria keberhasilannya dilihat dari keberlanjutan sejarah dan karakteristik asli, target user dan lokasi yang strategis, fleksibilitas desain interior, dan pemeliharaan nilai historis dan budaya. Sementara untuk kriteria keberhasilan aspek pelestariannya sendiri, saya lihat dari kebutuhan dan keaslian bangunannya. Untuk objek yang pertama, saya memilih KFC Melawai yang terletak di Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan, di mana bangunan ini pertama kali didirikan 1950 dan digunakan untuk KFC Melawai dengan bangunan yang berusia 70 tahun lebih. Dari nilai arsitekturnya dapat terlihat bahwa bangunan ini sangat menggunakan penerapan adaptive reuse, di mana bangunan ini terlihat sangat mencerminkan arsitektur di gayanya, yaitu arsitektur jengki, di mana penggunaan adaptive reuse sama sekali tidak mengubah bentuk fasadnya terlalu gamblang, yaitu hanya menggunakan permainan warna primer dan penggunaan ornamen. Dapat dilihat ini bangunan sesudah dan sebelumnya. Ini gambar kerjanya. Sementara interiornya sendiri sangat mempermainkan rasa nostalgia, menghadirkan beberapa elemen kayu seperti pada railing, pada plafon, juga pada material lantainya yaitu tegel. Bisa terlihat bahwa bangunannya masih mempertahankan denah yang lama. Dari nilai sejarahnya sendiri, bangunan ini pertama kali didirikan 1950 seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di mana digunakan sebagai rumah hunian. Lalu KFC pertama muncul di Melawai Raya tahun 1978, kemudian baru pindah ke bangunan ini di tahun 2021 hingga hari ini. Untuk nilai landscape-nya sendiri, bangunan ini tuh termasuk bangunan existing peninggalan arsitektur jengki beserta dengan bangunan-bangunan di sekelilingnya, khususnya di Kebayoran Baru, karena ini merupakan area yang sangat erat kaitannya dengan arsitektur jengki. Terus bangunan ini sendiri diklasifikasi masih diduga sebagai cagar budaya dan belum ditetapkan resmi. Kenapa demikian? Karena tercatat di Kebayoran Lama sendiri hanya 3 bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, melainkan bangunan-bangunan lain belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Melalui beberapa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dapat dikategorikan bahwa bangunan ini termasuk golongan C jika sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kemudian untuk kriteria keberhasilannya, menurut saya KFC Melawai tetap berhasil menghadirkan sesuatu yang baru tanpa merubah fasadnya. Sedangkan untuk keutuhannya, bangunan ini cukup utuh karena hanya mengubah warna primer, sedangkan keaslian bangunannya sangat terjaga, tercermin dari ornamen dan detail arsitektural yang masih dipertahankan. Kemudian objek kedua yang saya pilih adalah McDonald Brawijaya, di mana bangunan ini sudah berusia 100 tahun lebih dan pertama kali didirikan di tahun 1923. Bangunan ini sendiri dapat dilihat dari gambar di samping bahwa bangunan ini sangat mempertahankan bangunan aslinya dan tidak mengintervensi sama sekali untuk dijadikan desain restoran franchise. Namun bangunan dicat ulang, beberapa interiornya pun diubah mengikuti dengan kebutuhan franchise McDonald sendiri. Bisa dilihat ini bangunan sesudah dan sebelumnya. Ini gambar kerjanya. Untuk nilai arsitekturnya sendiri, McDonald Brawijaya benar-benar merombak total bangunan interior yang ada, namun beberapa detail ornamennya seperti kaca jendela, kolom, dan sebagainya tetap dipertahankan sesuai dengan bangunan aslinya. Begini, bisa dilihat bahwa sebenarnya McDonald Brawijaya sendiri bangunan dalamnya sudah hancur dan dibangun ulang, mengingat usia bangunan yang mencapai 100 tahun lebih. Untuk nilai sejarahnya sendiri, bangunan ini pertama kali didirikan di tahun 1923 sebagai rumah dinas Letnan Cina Dwi Juanhi, yaitu penguasa kawasan pecinan di era kolonial Belanda. Hingga tahun 2009 bangunan ini terbengkalai dan akhirnya dibeli oleh Bambang Prawono yang kemudian dijual ke McD Brawijaya. Hingga tahun 2019 muncul konflik antara pemerintah kota Kediri terkait dengan bangunan ini karena bangunan ini diduga sebagai cagar budaya. Begini bukti konfliknya, di mana pemerintah dan warga Kediri sangat aware terhadap bangunan ini karena diduga sebagai cagar budaya dan tidak ingin diintervensi dijadikan bangunan franchise. Namun permasalahannya sudah selesai dengan McDonald yang beroperasi mulai Juli 2023.
Untuk area townscape-nya sendiri, kawasan McDonald Brawijaya memang didominasi bangunan bergaya arsitektur Indis Belanda di sekelilingnya. Mengingat bangunan ini terletak di pusat kota Brawijaya, yaitu di Jalan Doho. Untuk klasifikasinya sendiri, bangunan McDonald ini masih dikategorikan sebagai bangunan yang diduga cagar budaya karena telah diresmikan yang sudah berpindah ke tangan McDonald Brawijaya. Ini klasifikasinya menurut website. Lalu untuk keberlanjutannya sendiri, McDonald Brawijaya tidak mengintervensi fasad dan wajah bangunannya, hanya menambah bangunan untuk keperluan restoran cepat saji. Lokasinya cukup strategis, dan untuk keutuhannya bangunan ini memang sudah jauh dari kata utuh, namun dilakukan pembangunan ulang yang sesuai dengan bentuk bangunan aslinya. Sementara keasliannya cukup dijaga dengan mempertahankan model jendela dan pintu. Untuk kemudian bangunan yang terakhir adalah Pizza Hut Sudirman, di mana bangunan ini juga berusia 100 tahun lebih. Pizza Hut Sudirman itu mempertahankan bentuk aslinya. Bangunan ini bergaya arsitektur Indis dan dibangun tahun 1920. Lantainya, cut dulu. Bisa dilihat bahwa bangunan ini masih mempertahankan bentuk awalnya. Bisa dilihat dari adanya tower pada bangunan ini yang memiliki 2 lantai. Tower ini sendiri tidak digunakan hanya sebagai pembertahan bentuk aslinya. Tower heksagonal ini sangat kental akan arsitektur Eropa. Ini gambar kerjanya. Lalu untuk interiornya benar-benar dibuat modern dengan konsep yang dimiliki oleh Pizza Hut sendiri. Untuk nilai sejarahnya sendiri, Pizza Hut Sudirman tanahnya dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, di mana pada area ini ditinggali oleh pekerja-pekerja di zaman Hindia Belanda. Kemudian setelah itu bangunan disewakan ke Pizza Hut Sudirman. Untuk nilai townscape-nya sendiri berada di kawasan Kota Baru. Bangunan ini juga kental terhadap bangunan-bangunan peninggalan arsitektur Belanda pada masanya. Untuk klasifikasi bangunan sendiri, bangunan ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan golongan kelas B. Untuk kriterianya sendiri, fasad dipertahankan sesuai dengan bentuk bangunan lamanya. Dan untuk fleksibilitas desain interiornya tentu tidak terlalu fleksibel karena terikat dengan layout aslinya. Untuk keutuhannya, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan. Untuk keasliannya masih menggunakan model pintu, jendela, konsol yang otentik dengan bangunan lamanya. Terima kasih untuk presentasinya. 5 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Profesor Insinyur Toto Rosmanto, Master of Engineering, dipersilakan untuk menyampaikan ulasannya. Ya, masukan ini untuk perbaikan ketika akan dijadikan bagian dari jurnal ya. Yang pertama, kaya. 1, penggunaan pustaka pada makalah belum nampak. 2, gambar 1.8 tentang denah podium, lantai dasar, lantai 1, 2, 3 akan menunjukkan tentang hal apa. 3, terdapat kalimat analisa dalam bab ini dilakukan dengan pemaparan hasil observasi, dilanjutkan dengan wawancara dan kesimpulan. Penganalisisannya di mana? 4, analisis tentang signifikansi yang mempengaruhi transformasi tidak ada. Dari Jovanka Natasha Saragi. Yang pertama, tulisan pecinan mestinya P-nya besar. Yang kedua, gambar denah rumah tinggal dan denah setelah menjadi gereja tidak ada. Jadi mestinya juga ditampilkan gambar denah rumah tinggal sebelum jadi gereja. Ketiga, daftar pustaka tidak urut abjad. 4, cara penyandingan pada relasi simbol antara Tionghoa dan tradisi pada rumah tradisional Tionghoa dan tradisi pada gereja Katolik tidak tepat. Misalnya pada tampak depan bangunannya di gereja Katolik, tulisannya adalah atas, tetapi sandingannya di wujud rumah Tionghoa ditulis ada. Mestinya atas dengan di bawah ada dan tidak ada, dan seterusnya. Wujud bangunan elemennya apa? Jadi misalnya atas tidak sesuai dengan ada, atas sesuainya mesti dengan bawah, dan sesuai dengan ada sesuai dengan tidak ada. Cara penyandingan tidak tepat ini ya, ini meskipun tidak hadir, tapi ini komentar-komentar untuk Jovanka. Kemudian Sean Valansi. 1,
tulisan Sabang, S-nya mestinya besar. Situasi tanpa atas lembah Bada, oke. Kenapa tidak diperbesar tanpa atas rumah tradisional Tambi yang ada di lembah Bada? 3. Dina Anjungan Provinsi Sulawesi Tengah kah? 4. Rumah tradisional Tambi, bukankah ada buku tentang arsitektur Tambi? 5. Dina Bangunan Perpustakaan Balandano, tidak ada. 6. Apakah perancang bangunan perpustakaan Balandano adalah Yurdi dan Maria Arsitek? Tidak dijelaskan. 7. Pada kesimpulan masih ada tabel analisis. 8. Penggunaan pustaka di makalah di bagian mana? Kemudian Selin Sanjaya, tidak ada komentar. Baik, cukup baik. Kata kuncinya mestinya bisa lebih banyak. Kemudian pada Stefanus Surya Nugraha, ada penggunaan kata awal yang tidak tepat, misalnya yang dengan demikian, merupakan, di mana, itu mestinya bukan kata-kata awal ya. Kemudian 2, yang dimaksud dengan bangunan konservasi itu apa? 3, perjelas tentang tujuan penelitian dan permasalahan. Keempat, sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi yang lebih dibicarakan adalah PP Nomor 9 Tahun 1999. 5. Perkataan pelestarian ilmiah yang dimaksud apa? 6. Seharusnya menggunakan huruf italik untuk menulis kata asing dan lokal. 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu baru disebutkan di halaman 7, harusnya sejak di halaman 1. 8. Yang dimaksud dengan ornamen kolonialisme Belanda itu apa? 9. Pernyataan ini perlu diperiksa lagi ya. Konservasi adalah pelestarian dari kerugian, penipisan, pemborosan, kerusakan yang berkembang dari kontroversi restorasi bangunan bersejarah abad ke-19. Ini kayaknya keliru nih ya. 10. Penyampaian kalimat di dalam makalah agar mudah dibaca oleh pembaca, dimengerti oleh pembaca. Kemudian gunakanlah istilah ODCB, objek diduga cagar budaya. Terima kasih. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke sesi terakhir. Sebelumnya, saya ingatkan untuk para penyaji agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilakan kepada Gilang Erlangga Ekadana untuk dapat menyampaikan materinya. Selamat siang teman-teman dan para penjuri dan moderator. Nama saya Gilang Erlangga. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Studi Ragam Wujud Arsitektur Percandaian Muara Jambi. Dengan pembimbing saya dengan Bapak Radian Praditya Herwindo atau Pak Dodo, dan pengujinya itu Prof. Iwan Sudrajat dan Dr. Insinyur Yuswadi Salia. Penelitian saya sendiri ini mengambil isu dari kurangnya penelitian yang mendalami fokus tentang tipe-tipe pola-pola arsitektur. Maka dari itu saya mengambil penelitian dengan tema ragam wujud arsitektur Percandaian Muara Jambi. Dengan pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana ragam wujud Percandaian arsitektur Muara Jambi berdasarkan tata ruang dan masa, sosok, ornamen, dan tektonikanya. Dan kedua, apa konsep-konsep yang mendukung ragam wujud tipe arsitektur Percandaian Muara Jambi. Penelitian saya sendiri ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian secara historis. Dan penelitian saya ini dilakukan di kawasan Muara Jambi pada bulan Februari sampai Mei 2024 kemarin. Lalu penelitian saya akan menganalisa Candi Muara Jambi secara sinkronik dan diakronik menggunakan sinkronik menggunakan teori tipologi dan analisa diakronik untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang mendukung wujud arsitektur tersebut. Lalu dengan itu saya dapat mengelompokkan dan mencari kesimpulan. Nah, karena Percandaian Muara Jambi tidak memiliki badan yang utuh sehingga dibutuhkan data pembanding untuk membantu menganalisanya. Lalu bab kedua dalam dasar teori, terdapat 3 teori utama yang saya pakai. Itu pertama adalah teori tipologi dalam arsitektur, yaitu ilmu yang mengelompokkan tipe-tipe bangunan. Terdapat 4 poin utama, yaitu tata masa, tata ruang, sosok bangunan, dan ornamen. Lalu agama Buddha dan dengan aliran Mahayana yang berfokus pada Bodhisattva, dan Tatrayana yang merupakan pengembangan dari Mahayana itu sendiri, dan bangunan Nalanda Mahavyara itu
pusat pembelajaran agama Buddha di India pada masa lampau. Lalu terdapat 8 objek utama yang saya teliti, yaitu adalah Candi Kindaton, Candi Gumpung, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi 1, Tinggi 2, Kembar Batu, dan Astanum. Lalu masuk ke analisis. Yang pertama adalah analisa tata letak Candi Muara Jambinya. Candi Muara Jambi ini memiliki penyebaran sepanjang Sungai Batanghari yang membentuk pola-pola berkelompok memanjang mengikuti aliran sungai. Adapun juga terdapat ditekankan hierarki pada Candi Gumpung dan Candi Tinggi yang dikelilingi oleh candi-candi berwara yang lebih kecil. Lalu Candi Gumpung dan Candi Tinggi ini mengelilingi sebuah danau buatan yang memiliki fungsi penting, yaitu fungsi yang mendukung kegiatan ritual yang ada. Dan juga orientasi perjanjian ini tidak mengacu pada titik yang sama seperti yang ditemukan di candi-candi di Jawa. Lalu peletakan Candi Induknya sendiri ini memiliki sifat akosentrik, yaitu mundur sedikit ke belakang, dan terdapat pengaruh dari candi-candi di Pulau Jawa, itu pengaruh-pengaruh seperti tata muka yang berhadapan antara Candi Induk dan Candi Pewaranya. Ini mencerminkan ada pengaruh tradisi Hindu dan juga ada pengaruh dari ajaran Buddha Tatrayana, itu penggunaan mandala dalam tata letaknya. Lalu pola pagar terhadap Candi Induknya ini menggunakan bentuk dasar persegi yang tidak mengikuti bentuk dana badan induk candinya. Lalu terdapat dua fungsi utama yang ada di Candi Muara Jambi ini, merupakan tempat pembelajaran, dapat dilihat dari bilik-bilik, ada ruang-ruang bilik-bilik seperti kelas pada Candi Kedaton, Candi Gendong, dan Candi Gumpung, dan juga terdapat fungsi sebagai tempat peribadatan. Tapi ada satu candi yang unik, yaitu Candi Asano, ini diasumsikan sebagai tempat pemakaman. Lalu analisa dari sosoknya sendiri memiliki kesimetrisan yang kuat antara kedua sisi kiri dan sisi kanannya. Lalu juga terdapat dua bentuk utama, itu candi yang bersifat masif dan sifat beruang. Candi yang bersifat masif ini jika dikonstruksikan memiliki kepala berbentuk seperti stupa yang dilihat dari gambar di sini, dan juga candi yang berbentuk beruang yang ini itu memiliki atap khas Meru atau atap bergaya pagoda. Ini merupakan manifestasi dari atap puncak stupa. Lalu juga rekonstruksi dari gerbang masuk ke dalam candinya ini menunjukkan atap berjadi spadu raksa atau atap menyatu yang identik dengan rumah-rumah atap khas Austronesia. Lalu analisa ornamentasinya sendiri ini memiliki profil molding yang polos identik dengan era klasik muda, dan juga dengan pola dan bentuk makara yang identik dengan candi-candi era klasik tua dan tengah. Dan materialnya sendiri ini kemungkinan diimpor dari tempat yang banyak gunung vulkanika seperti dari Pulau Jawa. Lalu penyusunan analisa tektonika ini menunjukkan penyusunan batu bata dengan sistem susunan bata gesek, itu tidak menggunakan perekat sama sekali, dan sistem susunan running bone di mana disusun sambungan vertikal dengan susun setengah bata. Lalu analisa tektonika dari sistem kayunya menunjukkan sistem sambungan menggunakan sistem pasak, yaitu menggunakan silinder kecil bahan kayu yang dimasukkan antara beberapa papan kayu yang tidak menggunakan paku atau baut. Lalu faktor apa yang mendasari wujud arsitektur tersebut? Yang pertama adalah konsep agama, di mana proporsi panjang dan lebar yang nyaris mirip ini mengindikasikan ada pengaruh penggunaan pola-pola mandala seperti Sattapada dan Pancapada, dan juga kemiripan dengan Candi Batara Kindo di Jawa menunjukkan ada pengaruh ajaran Buddha Tatrayana. Lalu ditemukan juga prasasti di Candi Gumpung yang menunjukkan adanya ritual yang terjadi, itu ritual Buddha aliran Tatrayana, dan ditemukan arka Pradhyana Paramita yang menunjukkan ajaran Maya. Lalu juga letak Candi Muara Jambi yang berdekatan dengan sungai sebagai akses menuju dunia luar ini juga mempengaruhi material yang digunakan untuk membangun candi
ini, yaitu material bata yang berasal dari tanah lumpung yang dibakar. Lalu juga pengaruh dari kondisi sosial politik ini menunjukkan adanya pengaruh dari kerajaan Melayu yang menggunakan Candi Muara Jambi sebagai pencerminan kekuatan dari kemakmuran kerajaannya, yang didukung oleh prasasti yang ditemukan di Candi Kembar Batu membuat inskripsi berhuruf Cina yang berangka pada tahun 1231 yang menunjukkan ada hubungan diplomasi antara Candi Muara Jambi dengan Cina. Lalu kesimpulannya, pertanyaan pertama adalah bagaimana wujud arsitekturnya. Yang pertama adalah sosoknya sendiri dibagi dua menjadi masif dan beruang, lalu ornamennya profil molding sederhana dan ornamen makara pada pintu masuk. Lalu pertama saya menggunakan pola satu-satu yaitu candi utama dengan candi pendamping. Lalu orientasi yang tidak memiliki aturan yang ketat sehingga bervariasi, dan tata ruangnya memiliki pola denah pagar berbeda dengan pola tanah induk, dan juga tektoniknya menggunakan bata dengan sistem sambung kosok dan sistem susun running dengan kayu dengan sistem sambung pasak. Terima kasih untuk presentasinya. Dilanjutkan presentasi dari Saudara Rifki Muhammad Iqbal. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Iqbal. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Studi Penyandingan Pola Tatanan Arsitektur Puri di Bali dengan Arsitektur Majapahit yang dibimbing langsung oleh Dr. Rahadian Prajudi Herwindo. Untuk pendahuluannya sendiri, latar belakangnya jadi adanya kesinambungan atau adanya relasi kuat antara Bali dan Jawa yang merupakan daerah kekuasaan Majapahit, yang kemudian ada juga tokoh-tokoh penting seperti Sri Krishna Kapakisan, Dahyang Nirarta, dan ada juga negara Kartagama yang menjelaskan hubungan antara Bali dengan Majapahit. Hal ini juga adanya praduga fungsi yang kemirip yaitu antara Puri dan Keraton, dan ada juga penelitian penafsiran dari Mecklenburg dan Sutherland mengenai keraton dari Majapahit ini. Hal ini menjadi praduga latar belakang saya mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana relasi pola arsitektur Majapahit dan Puri hunian di Bali, dan yang kedua bagaimana wujud persamaan dan perbedaan Puri di Bali dengan keraton Majapahit menurut studi Sturkheim. Ada manfaatnya untuk mengembangkan pemahaman relasi kerajaan Majapahit dan Puri di Bali, dan tujuannya mengidentifikasi dan menemukan persamaan dan perbedaan antara arsitektur maupun wujud antara keraton Majapahit dengan Puri di Bali. Ada ruang lingkupnya yaitu adalah puri-puri yang memiliki jejak-jejak pengaruh dari Majapahit. Ada 4 objek. Yang pertama Puri Gede Karangasem, Puri Agung Karangasem, Puri Gede Kabe-Kabe, dan Puri Agung Kelungkung. Untuk sistematis pembahasannya sebagai berikut, dan berikut juga kerangka penelitian saya dan metodologi penelitian yang saya lakukan. Untuk deskripsi objek, yang seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama ada Keraton Majapahit versus Sturkheim. Saya mendata kembali dari fasilitas di dalamnya, kurang lebih ada 35 fasilitas di dalamnya yang dengan tatanan di dalamnya. Kemudian Puri Gede Kabe-Kabe, saya mendata ulang kembali fasilitas di dalamnya kurang lebih ada 19 dengan pola seperti berikut. Kemudian ada Puri Kelungkung, saya mendata kembali fasilitasnya kurang lebih ada 10 area zoning di dalamnya dengan penataan sebagai berikut. Kemudian ada Puri Gede Karangasem, saat kembali mendata kembali ada 10 zoning kurang lebih sebagai berikut. Dan ini bentukan dari isometri dari Puri Agung Karangasem dan Puri Gede Karangasem maksudnya. Dan yang terakhir ada Puri Agung Karangasem yaitu puri paling muda di antara keempat objek saya. Berikut ada fasilitas dan pola tatanan di dalamnya. Dan hasil analisis saya, yang pertama saya menganalisis dari mulai daerah kekuasaan Majapahit yaitu relasinya. Yang pertama udah dijelaskan, saya mendapatkan penemuan di Nagara Kertagama 49 ayat 4 dan 83 ayat 5 di mana menjelaskan mengenai penaklukan Bali oleh Majapahit, kemudian hubungan antara Bali dengan Majapahit. Kemudian saya menganalisis juga bagaimana masuknya refleksi antara pola tatanan Majapahit ke Bali. Di sini ada refleksi Bali yang dulunya ternyata Bali ini sudah maju dan memiliki penataan yaitu Bali Aga, dan masuknya Majapahit ke Bali tidak menghancurkan seluruh penataannya tetapi menjadi bagi 4 di mana di dalamnya ada sebuah perempatan yang sekarang dikenal dengan Perempatan Agung atau Trihita Karana di dalamnya. Nah, di dalamnya ada 4 unsur utama yang selalu konsisten, yaitu istana atau puri, pasar, wantilan, dan alun-alun. Di mana 4 unsur ini selalu konsisten ada di penataan di puri-puri di Bali yang berkaitan dengan Majapahit, meskipun penataannya letaknya berbeda-beda. Kemudian saya bandingkan letak objek dari Perempatan Agung dengan puri-puri saya yang ada. Yang paling mirip dari penataannya tersendiri adalah Puri Kelungkung yang terletak di bagian kiri bawah, sama dengan halnya dengan keraton dari Majapahit.
Kemudian saya juga menganalisis dasar penataan zoning. Jadi dari keduanya memiliki kesamaan, yaitu penataan zoning berdasarkan sakral dan profan. Dan sakral dan profan ini didasari oleh gunung dan laut, di mana yang sakral berletak di dekat dengan gunung dan yang laut, ya, yang profan lebih dekat dengan ke arah laut. Kemudian saya coba masukkan orientasinya, perbandingannya dari keempat objek saya. Semuanya konsisten menggunakan orientasi linear mengarah utara selatan, di mana utaranya menghadap Gunung Agung, sedangkan yang di Bali, sedangkan di Keraton Majapahit ini masih banyak diskusi mengenai orientasinya. Yang terlebih yang di lapangan terakhir di lapangan, diskusinya ini lebih ke orientasinya apakah terpusat ataupun linear, di mana sama-sama halnya bahwa orientasi ini terhadap gunung dan laut, sedangkan yang ada di Keraton Majapahit masih ada perdebatan mengenai gunung mana yang menjadi gunung utama antara Gunung Kelut ataupun Gunung Penanggungan. Yang kemudian di sini saya juga langsung klasifikasikan fasilitas di dalamnya yang hasilnya menjadi 18 fasilitas, di mana 15 per 8 fasilitas sama, 3 per 8 fasilitas berbeda, 8 per 8 memiliki perbedaan nama dan fungsi yang sama. Kemudian saya analisis per part dari fasilitasnya. Dari temboknya sendiri, semuanya memiliki karakteristik sama, yaitu mengelilingi dari purinya, kecuali dari Majapahit terdapat kanal di sekeliling temboknya. Kemudian gerbang istana sama, terletak ada satu. Meskipun posisinya berbeda, menara pengawas juga tetapi tidak ada di Puri Agung Karangasem. Kemudian letak area Panglima Tamu Raja. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khas khusus dari keraton maupun Puri di Bali, di mana area tamu ini dibagi dua menjadi area tamu penting dan sangat penting. Dan ini adalah area tamu sangat penting. Kemudian perbandingan letak Pavilion Raja, area persidangan agung, dapur yang saya tidak temukan datanya di Keraton Majapahit versi Sutterham. Kemudian perbandingan letak area tinggal keluarga kerajaan, letak area tempat tinggal raja, area taman air, hingga area pecah kematian, ibadah, dan mendapatkan kesimpulan bahwa dari kedua belah pihak, kedua belah objek yang saya teliti maupun Puri dan Keraton Majapahit terdiri dari 3 zoning utama, di mana yang kuning adalah tempat ibadah, yang merah adalah tempat tinggal kerajaan, dan yang biru adalah tempat umum untuk rakyatnya untuk masuk ke dalam Puri ataupun keratonnya tersendiri. Nah, di sana juga saya mendapatkan hierarki di mana di dalam semua objek ini hierarkinya adalah tempat tinggal raja, di mana tempat tinggal raja di Puri Kabe-Kabe memiliki fungsi yang lebih besar dan berbeda sendiri, sama halnya di Puri Gede Karangasem dan Agung Karangasem. Dan yang menarik adalah di Puri Kelungkung, letak hierarki ini diperbedakan dengan elevasi dari ketinggian dari tanahnya sendiri, dan paling tinggi terletak di tempat tinggal raja yang tersendiri. Nah, dari sana analisisnya sendiri mendapat kesimpulan tata letak, penataan, zoning, dan hierarki. Kemudian saya komparasi wujud dan ornamentasinya. Ini adalah komparasinya dari wujud-wujud yang saya temukan. Dan ini adalah bentuk yang sering terlihat, ornamentasi pada bangunan maupun badan maupun kaki. Dan dari sana saya mendapatkan 5/10 tampak pada di Puri di Bali dengan perbandingan ornamentasi yang saya temukan dengan candi-candi peninggalan dari Keraton Majapahit, dari Kerajaan Majapahit. Dari kesimpulan yang pertama, bagaimana relasi pola arsitektur Majapahit dan Puri Hunian di Bali? Yang pertama, dasar penataan dan orientasi memiliki dasar pertanaan yang sama, yaitu kosmologis yang berharap gunung dan laut, di mana gunung ada tempat suci dan laut tempat yang lebih propan. Terus hierarkinya juga sama, di mana ada tempat tinggal raja sebagai hierarkinya, zoningnya juga memiliki kesamaan, meskipun peletakan di dalamnya berbeda-beda dan pola penataannya juga sama, yaitu secara grid atau secara segrid, meskipun penatakan di dalamnya hampir tidak ada yang sama, tetapi fungsi dalamnya hampir letaknya sama. Kemudian bagaimana wujud persamaan perbedaan Puri di Bali dengan pola Keraton Majapahit? Secara fasilitas terdapat berbanyak sama fasilitas yang sama meskipun tidak hampir sebesar 100%. Terus wujud juga terdapat beberapa wujud-wujud dari Keraton Majapahit atau peninggalan Majapahit tampak di Bali. Hal itu juga serupa dengan ornamentasi. Yang paling jelas membedakan adalah perbedaan susunan ruang, di mana susunan ruangnya ini di Bali sendiri, Puri-Puri di Bali maupun di Majapahit tidak ada yang konsisten yang sama, tetapi fasilitasnya sama, letaknya di bar ada zoning yang sama, tetapi secara spesifik letak dan penempatan yang sama hampir tidak ada sama sekali. Nah, afterthought-nya dari sana saya menemukan hubungan Bali dan Majapahit setelah adanya local genius, di mana analisis terlihat banyak persamaan antara Bali dan Majapahit yang disebutkan harga kertagama maupun yang saya habis teliti. Dan konsep lokal genius di Bali ini mengidentikan pendekatan linear dalam budaya mereka, penyatuan antar perempatan agung, dan menunjukkan bahwa masyarakat Bali mampu mengapresiasi unsur-unsur baru tanpa kehilangan keunikan budaya asli mereka. Dan sarannya sendiri adalah dari saya sendiri. Mohon maaf untuk Saudara Rifki, waktu presentasinya telah habis. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, Saudari Seridan Teja Surya
Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat siang Bapak Ibu pengulas, Bapak Ibu moderator dan juga rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan studi arsitektur Balai Kambang pada Taman Air Peninggalan Islam di Jawa dan Hindu di Bali. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari adanya eksistensi taman air yang dapat ditemukan pada peninggalan keraton Islam di Jawa dan Puri di Bali, yang menjadi contoh bahwa kerajaan di masa lampau telah menggunakan elemen air sebagai elemen yang bagiannya itu suci dari sebuah bangunan. Dan uniknya, pada taman-taman kerap kali menampilkan sebuah ekstensi bangunan yang berdiri mengambang di tengah kolam atau yang disebut dengan balai kambang. Di mana pada keberadaan balai kambang ini sendiri dapat juga ditemukan jejaknya pada relief-relief candi di era Majapahit, di mana terdapat sebuah konsepsi yang sama, yaitu konsep alam semesta atau representasi dari mikrokosmos itu sendiri. Di sini ada sedikit mengenai perkembangan dari lini masa perkembangan arsitektur petirtaan, taman air, dan juga keberadaan balai kambang. Di mana pada abad ke-13 sudah terdapat bentuk relief dari balai kambang sendiri yang dapat dilihat di Candi Penataran dan Candi Jawi yang sudah ada dari sejak era Majapahit dan diteruskan pada era setelahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah dua pertanyaan penelitian yang penting, yaitu bagaimana wujud arsitektur Balai Kambang peninggalan Islam di Jawa dan Hindu di Bali, serta bagaimana wujud persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dan apakah wujud arsitektur Balai Kambang tersebut memiliki korelasi dengan dasar-dasar pemikiran yang mengacu pada konsep Balai Kambang di era Majapahit. Selanjutnya merupakan dari kerangka penelitian yang akan dimulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data dan kajian teori yang menggunakan teori tatanan dan wujud dan arsitektur Majapahit sebagai inti teorinya, lalu dilanjutkan dengan proses analisis dan sintesa menggunakan metode historis dan juga teknik analisis deskripsi eksploratif komparatif. Dan kemudian dilanjutkan dengan penutup dengan menyusun kesimpulan, afterthought, dan saran dan rekomendasi. Untuk objek studi dari penelitian ini, terdapat beberapa objek studi, yaitu Raradenok Dalam Agung Pakungwati, Raradenok Keraton Surasawan, Balai Kambang Puri Agung Semarapura, Taman Gua Sunyaragi, Taman Sari Bandengan Keraton Surakarta, Pulau Kenangan Taman Sari Yogyakarta, Balai Kambang Pesanggaran Ambarukmo, Balai Kambang Puri Agung Karangasem, dan juga Balai Kambang di Taman Ujung Karangasem. Di mana dari objek studi ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu taman air yang terletak di dalam kompleks keraton atau puri, dan taman air yang terletak di luar kompleks keraton atau puri. Dan ini merupakan ilustrasi dari letak objek studi dari penelitian. Selanjutnya untuk analisis dari penelitian ini akan dimulai dengan analisis pertama, yaitu pola bangunan. Di mana dari penjajaran pola yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat adanya korelasi antara fungsi dari bangunan Balai Kambang dengan pola bangunannya. Di mana untuk pola-pola memusat itu dikorelasikan dengan fungsi sakral dan pola linear untuk fungsi yang non-sakral. Selanjutnya dari Balai Kambang tersebut dikomparasikan dengan Balai Kambang di era Majapahit, di mana hasilnya adalah penggunaan pola memusat dan linear Balai Kambang di era Majapahit masih persisten digunakan pada era Islam di Jawa dan Hindu di Bali. Selanjutnya untuk poin analisis kedua merupakan poin dari analisis wujud atau sosok bangunan. Di sini temukan bahwa terdapat wujud atap yang meliputi atap tajuk tumpuk, tajuk patah, limasan, dan atap kampung. Untuk badan bangunan sendiri terdapat tipe terbuka dan masif, serta kaki bangunan yang ditemukan adalah bentuk tipe batur atau pulau buatan. Ini merupakan perkembangan dari wujud bangunan, di mana terdapat Balai Kambang dari era Majapahit yang sudah memunculkan pola memusat dan pola linear yang masih digunakan di beberapa Balai Kambang, namun berkembang menjadi tipe kombinasi yang menggabungkan tipe tajuk dan tipe limasan. Selanjutnya untuk analisis ketiga adalah ornamentasi bangunan, di mana dari komparasi yang dilakukan terdapat pemberian elemen mustaka atau murda pada puncak Balai Kambang sakral yang menyerupai kemuncak bangunan sakral di era Majapahit. Dan juga ada pemberian mahkota di Jawa dan ikut seledu di Bali yang menyerupai ornamen hubungan atap di era Majapahit. Dan juga perbedaan mencolok dari segi pemakaian ornamen Majapahit lainnya, terlihat bahwa ornamen Balai Kambang di Jawa itu sifatnya lebih geometrik dan simbolik, sementara untuk ornamen Balai Kambang di Bali itu sifatnya lebih organik dan figuratif. Dan juga terdapat beberapa pengaruh budaya luar pada Balai Kambang yang dapat dilihat dari pengaruh langgam barok, langgam arsitektur Cina, dan juga ada penggunaan elemen arch yang ditemukan pada beberapa bangunan Balai Kambang, hingga pengaruh Renaissance pada lukis plafon. Untuk poin analisis yang keempat merupakan tata letak dari taman air itu sendiri, di mana dari komparasi yang dilakukan ditemukan adanya penempatan taman sari atau taman air di belakang atau di dekat tempat tidur raja, di mana konsistensi ini semua ditemukan pada semua objek studi kecuali pada Puri Agung Semarapura. Di mana hal ini apabila dikomparasikan dengan rekonstruksi Keraton Majapahit versi Kern yang mengacu pada negara Kertagama, memang ada taman air yang terletak di depan, sehingga memunculkan temuan baru bahwa untuk taman air di Keraton, taman air selalu terletak di belakang kediaman raja, dan untuk taman air di Puri itu dapat terletak di dekat pintu masuk maupun di belakang kediaman raja. Selanjutnya untuk taman air yang terletak di luar kompleks keraton atau puri,
mereka itu menggunakan pola yang lebih organik, namun juga masih mengikuti pola-pola yang ada di dalam keraton atau puri itu sendiri. Dan untuk poin analisis yang terakhir merupakan poin dari kosmologi Balai Kambang, di mana dari hasil komparasi yang dilakukan, Balai Kambang di Jawa dan di Bali meneruskan kosmologi Balai Kambang di era Majapahit sebagai representasi dari Gunung Mahameru serta samudera yang mengelilinginya, sebagai ilustrasi maupun gambaran dari potongan-potongan Gunung Mahameru yang dijatuhkan pada Pulau Jawa. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini, wujud arsitektur Balai Kambang dan hubungannya itu terdapat beberapa wujud, yaitu wujud tajuk dan limasan, yang dimana masing-masing memiliki tipe balai dan tipe meten, atau tipe terbuka dan tipe tertutup. Lalu ada hubungan sakral yang terjadi di Balai Kambang tajuk, hubungan non-sakral pada limasan, dan juga hubungan sakral non-sakral atau hubungan kombinasi pada Balai Kambang yang memiliki tipe tajuk dan tipe terbuka limasan. Untuk persamaan dan perbedaan Balai Kambang di Jawa dan Bali, di setiap poin komparasi terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar. Namun, persamaan yang konsisten ditemukan merupakan pola bangunan serta kosmologi yang diterapkan pada Balai Kambang tersebut. Dan untuk menjawab korelasi dengan konsep Balai Kambang di era Majapahit, di sini ada segi arsitektural, di mana dari segi arsitektur terdapat 3 poin acuan yang dapat ditelaah, yaitu korelasi dari aspek literatur, berdasarkan Pupuh Negara Kertagama yang cocok dengan Balai Kambang, lalu pola dari segi pola dan tata letak, memusat dan linear, dan juga pemakaian ornamen-ornamen Majapahit. Selanjutnya untuk korelasi dengan konsep Balai Kambang Majapahit segi kosmologi, Balai Kambang peninggalan Islam di Jawa dan Hindu masih mengadopsi konsep kosmologi yang sama, yaitu simbolisasi Gunung Mahameru. Dan untuk afterthought dari penelitian ini, Balai Kambang merupakan sebuah bentuk daya pelestarian, di mana pada Balai Kambang di Jawa merupakan bentuk dari hasil akulturasi budaya, dan Balai Kambang di Bali sebagai penerus dari tradisi. Di mana di sini penelitiannya mengerucut pada saran dan rekomendasi. Untuk sarannya, penelitian ke depan dapat memfokuskan pembahasan pada tipologi bangunan mengambang yang ada di tempat sakral, dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada Balai Kambang di tipologi hunian. Dan untuk rekomendasi penelitian ini, penelitian dapat mengeksplor lagi penelitian di aspek lokasi, fungsional, makna air, dan juga makna ornamentasi dari Balai Kambang yang ada di Jawa dan di Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Seridan atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Jericho Lainardi. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Halo, selamat siang. Nama saya Jericho Lainardi, 611200146. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang perkembangan tipologi arsitektur Candi era Majapahit. Jadi yang pertama untuk latar belakangnya sendiri pun bentuk dan tradisi pembangunan candi itu memang sudah ada dari sebelumnya. Tapi yang saya ingin ini adalah keistimewaan atau keunikan di zaman Majapahit yang menurut Agus Aris Munada juga dalam bukunya Keistimewaan Candi-Candi Majapahit dapat diupayakan bahwa candi-candi itu memiliki 2 kategori berdasarkan kronologi. Namun pembagiannya itu kalau misalnya dilihat secara jelas kajiannya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di masa awal, masa kejayaan, dan masa surut. Kemudian untuk relasi dengan Bali juga ada hubungan dengan ada indikasi kesamaan dengan Bali yang ada di Negara Kertagama Pupuh 79. Kemudian untuk lini masa objek studi itu juga diambil dari masa awal, masa kejayaan, dan masa akhir dengan adanya 17 objek studi, di mana ada Candi Sawentar, Candi Kotes, Candi Jawi, Candi Sumberjati, Candi Jago, Candi Kali Cilik, Singosari, Jabung, Bangkal, Boyolangu, Induk Panataran, Pari, Surowono, Suku, Ceto, Mirigamba, dan Kendali Sodo. Untuk studi relasi dengan Bali akan mengambil Purakehan, Moaspahit, Yeganggap, Besake, dan Sada. Untuk batasan penelitian ini, kebanyakan kan hanya ada ruang lingkupnya saja, sehingga analisis ini terbatas dari apa yang bisa dilihat ataupun yang dianalogiskan. Kemudian untuk perumusan masalah dan pertanyaan penelitiannya itu, untuk mengungkap lebih lanjut perkembangan bangunan candi pada masa Majapahit mulai dari masa awal hingga masa akhir. Untuk pertanyaannya ada bagaimana wujud perkembangan tipe morfologi candi era Majapahit dari awal hingga akhir, konteks apa saja yang diduga mempengaruhi perkembangan arsitektur candi tersebut, dan berdasarkan hasil dari studi di atas, adakah tipe morfologi candi Majapahit yang berpengaruh terhadap pura di Bali. Kemudian untuk jenis penelitian itu menggunakan metode historis. Untuk kajiannya sendiri, saya menggunakan tipe morfologi arsitektur, teori tatanan ruang menurut Di Kacing, sejarah Majapahit dari masa awal hingga akhir, kemudian ada sosok arsitektur candi Majapahit yang membagi candi menjadi 3 bagian. Kemudian ada tatanan ruang dan masa, kemudian ada klasifikasi tipe candi sendiri, kemudian ada dengan adanya tipe menara dengan atap kayu, kemudian ada tektonika candi yang terdiri dari segitiga korbel, sambung batu, teknik suspensi, dan teknik posot. Kemudian juga ada ornamentasi. Untuk pengamatan tipenya sendiri ada pembagian tipe di mana di tipe menara dilihatkan di masa awal di masa kejayaan, tipe muda berendak muncul di masa akhir. Iya,
Kemudian untuk di masa awal, masa kejayaan dan masa akhir itu ada di tipe altar pemujaan. Kemudian analisa perbandingan ini mulai dari bentuk dan tipenya sendiri dari masa awal ada ditemukan tipe batur dan tipe menara di mana dibentukan atapnya itu mulai masih bentukannya masih ramping, badannya juga masih ramping dan tinggi undakan 1 tingkat. Kemudian untuk masa kejayaan Majapahit sendiri, di mana tipe menara itu sudah banyak menggunakan adaptasi campura dengan ada atap kayu, atap tabung, atap gendut, dan kepalanya juga mulai menjadi gendut, dengan badannya juga ada yang mulai menjadi besar dan kakinya juga menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk masa akhirnya sendiri, itu bentukan atapnya sekarang sudah hilang atau biasanya eh, a- tinggal dominan untuk badannya saja dan bagian kakinya. Kemudian untuk tata ruang dalam dan luarnya sendiri dari candi awal itu pencapaiannya itu hanya dalam tangga yang linear, kakinya berteras-teras dan atap candinya itu relatif merupakan relief candi sendiri. Kemudian candi kejayaan itu menuju pencapaian ke puncak itu bisa dari 2 sampai 3 tangga, wujud kakinya sudah berteras-teras. Untuk candi akhir sendiri wujud kakinya juga menjadi lebih berundak. Kemudian untuk tata letak candi itu semuanya di bagian belakang yang dekat ke gunung yang disembah oleh masyarakat Majapahit sendiri. Kemudian untuk tata ruang luarnya sendiri ada yang persisten dan berkembang, di mana persisten itu menggunakan eh, profan dari Hindu-Buddha, sedangkan untuk yang berkembang juga ada pembagian lahannya dari 3 bagian menjadi ada 7 bagian sampai 11 bagian. Kemudian analisa bentuknya sendiri, ini analisa dari bentukan yang dari awal itu ramping, kejayaan mulai menggendut, dan candi akhir menjadi simbol dari peraltaran sendiri. Kemudian untuk candi Batur, candi Punden Berundak juga yang dominan munculnya di candi akhir Majapahit yang munculnya seperti teras-teras singkat di bagian atasnya ada altar-altar pesajian. Kemudian untuk analisa tektonika sendiri, di candi awal ada sambung batu, sedangkan di candi kejayaan itu menjadi ruang korbel yang bisa mencapai 2 tahap, sedangkan di candi akhir menjadi lebih sederhana dengan penggunaan sambung batu dan teknik spesi. Kemudian juga ada tektonika atap kayu yang menggunakan penurunan gaya dari segitiga korbel. Kemudian untuk analisa ornamentasinya sendiri, ornamen yang dari awas hingga kejayaan mirip-mirip, sedangkan di candi akhir itu bentuknya menjadi bentuk peraltaran. Kemudian untuk bagian badannya sendiri, bagian badannya dari candi awal dan candi kejayaan juga memunculkan dari variatif juga relief cerita, sedangkan di candi akhir menjadi lebih ekspresif dibandingkan dengan elemen estetikanya. Kemudian untuk ornamen kepalanya sendiri di candi awal hingga candi akhir dimunculkan adanya kepala kala yang masih bentukannya sama dengan berbentuk ada yang stupa, dan di masa kejayaan juga banyak yang sudah mulai atasnya itu menjadi rusak gara-gara terbentuknya itu ada yang dari kayu, ada yang dari batu juga. Kemudian untuk Surya Majapahit juga masih ditemukan dari awal hingga akhir, sedangkan di bagian akhir muncul di bagian-bagian tertentu dari bentukan candi. Untuk lidah tangganya juga dari awal hingga kejayaan, di mana kejayaan itu bentukan lidah tangganya menjadi lebih besar, sedangkan di masa akhir menjadi lebih kecil lagi. Kemudian untuk kepala kala, di mana di bagian akhir menjadi lebih ekspresif atau menakutkan. Kemudian untuk ornamen badan dan kaki sendiri ini merupakan adanya bentukan ornamen cruciform meander fauna dari naga dan ornamen pada akhir Majapahit yang bentukannya menjadi lebih meruat. Dan untuk kesimpulan sendiri dari yang pertanyaan kedua, konteks apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan perubahan arsitektur candi. Sedangkan di candi awal itu masih banyak menggunakan candi yang melanjutkan dari Candi Singosari. Sedangkan di Candi Kejayaan itu menjadi lebih efektif dan efisien karena pembuatannya menjadi skala yang lebih besar juga dan berfokusnya itu pada penaklukan Nusantara. Sedangkan di Candi Akhir karena mengeluarkan pengeluaran banyak diakibatkan oleh perang, Candi Penataran sehingga di candi-candi ini sudah tidak ada lagi candi yang sebesar Candi Penataran dengan perubahan dari sumber daya dan segala macamnya. Kemudian juga ada revival terhadap tipologi candi Austronesia lama dilihat dari adanya tipe Punda Berundak. Kemudian analisa kesamaan dengan Bali sendiri dilihat dari Padmasana yang ada di Candi Akhir yang kemudian diadaptasi terhadap Padmasana yang ada di Bali juga. Kemudian kepala kalanya juga diadaptasi terhadap Bali yang menjadi lebih ekspresif. Kura-kura dan ular juga ada diadaptasi di Bali juga. Kemudian untuk atap Meru sendiri dimunculkan di Pura Gangga yang mirip dengan Candi Jago yang ada di relief-relief Candi Jago tersebut dengan jumlahnya dengan ganjil juga. Kemudian ada Gapura sendiri yang dari Weringin Lawang untuk ini ada di Pura Maospait, di Paduraksa juga di Bajang Ratu, kemudian ada di Pura Purusada. Kemudian untuk Punda Berudak sendiri ada juga diadaptasi terhadap pura-pura yang ada di Bali seperti Besake dan Kehan. Kemudian untuk ornamentasi juga diadaptasi dengan cara yang lebih ekspresif atau lebih sederhana di Bali.
Kemudian untuk Astor Tota sendiri ada perlunya perkayaan data antara arsitektur Candi Majapahit dan Pura di Bali dan konteks sebab penggunaan kayu pada masa kejayaan menjadi lebih banyak. Oke, sekian terima kasih.